Legend of the Great Sage, Chapter 1231. Li Qingshan bertanya, karena ini jebakan, apakah ada cara untuk memecahkannya? Aku punya 3 rencana. Rencana terbaik adalah kau menyerang kota Xuanwu segera dan mengambil kepala Zhang Yuntian. Segel naga giok saja tidak bisa menghentikanmu. Rencana kedua adalah menunda hari pertempuran terakhir. Ketika musuh tidak dapat menyediakan makanan, pasukan akan runtuh tanpa perlawanan. Rencana terburuk adalah bertempur pada hari pertempuran terakhir. Kau akan menghadapi musuh secara langsung, dan aku akan memimpin pasukan untuk menyerang musuh. Gu Yanying melambaikan kipas lipatnya dengan percaya diri. Li Qingshan tersenyum. Kalau begitu aku akan memilih rencana terburuk. Pada tanggal 7 Oktober, aku akan membiarkan Zhang Yuntian meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan kemudian aku akan mengalahkannya secara langsung. Gu Yanying menggelengkan kepalanya. Tidak, ini rencana terbaik. Kami akan memenangkan hati rakyat dengan kebajikan dan menaklukkan dunia dengan kekuasaan raja. Kami tidak akan membunuh, tetapi kami akan menangkap pemimpinnya. Li Qingshan tertawa. Sepertinya kamu sudah mengabaikan semua kewaspadaanmu. Bukankah ini yang sebenarnya kamu inginkan? Tapi masalah akan datang setelah pertempuran. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku punya rencana. Keduanya berbicara dan tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Semua orang terdiam, seolah-olah mereka telah menjadi latar belakang. Namun, mereka sudah lama terbiasa dengan perasaan ini. Bahkan para master bawaan yang duduk di sini tidak akan menganggap mereka setara. Bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka jelas menyadari bahwa mereka sama sekali berbeda satu sama lain. Akan tetapi, akan menghemat banyak tenaga jika memiliki 2 orang seperti itu sebagai komandan. Beberapa dari 10 wanita cantik tiba-tiba merasa sedikit kehilangan arah pada saat ini. Meskipun mereka memiliki hubungan fisik dengannya dan memiliki anak dengannya, masih ada jarak yang jauh di antara mereka yang tidak pernah menyempit. Namun berdiri di kedua ujung meja panjang itu, mereka sebenarnya berdiri berdampingan. Menghadapi musuh bersama. Li Qingshan bangkit dan pergi. Dia membuka pintu dan sinar matahari masuk. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum. Semuanya, aku akan mengambil kembali mandat surga untuk kalian. Amanat surga, kata-kata ini mengejutkan semua orang, terutama para master bawaan yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Mereka tenggelam dalam pikiran. Ada ribuan manfaat di dunia, tetapi ada juga masalah besar. 16 tahun telah berlalu, dan tidak ada seorang pun yang lulus ujian dan naik pangkat. Bahkan pelindung kiri dan kanan yang telah mengikuti Raja Pahlawan sejak awal. Awalnya, dia memiliki kemampuan untuk mencobanya, tetapi dia dicegah oleh Li Qingshan. Melampaui kesengsaraan dan naik ke surga tidak hanya mengharuskan seseorang untuk melawan petir kesengsaraan, tetapi juga untuk mematahkan belenggu dunia ini. Seseorang harus melalui ujian kehendak surga, dan segala sesuatu yang telah dilakukan Li Qingshan di dunia ini. Pada akhirnya, hal itu hanya dapat digambarkan dengan satu kata, menantang surga. Surga ingin menghancurkannya, dia berjuang untuk bertahan hidup. Jika surga ingin melemahkannya, dia tidak akan pernah menyerah. Surga menginginkannya ditinggalkan, tetapi dia ingin seluruh dunia tunduk padanya. Dan semua yang mendukungnya, kehendak surga akan melampiaskan amarahnya kepada mereka, itulah sebabnya wilayah utara terus dirundung bencana dari tahun ke tahun. Dia masih bisa mengandalkan bulu rok untuk kembali ke 9 prefektur, tetapi bawahannya, wanita, dan anak-anaknya ditakdirkan untuk terjebak di sisi dunia ini, hanya bertahan hidup selama 100 tahun. Bahkan jika dia mencapai tahap Xiantian ke-10, akan sulit baginya untuk hidup lebih dari 200 tahun. Karena surga tidak dapat berbuat apa-apa padaku, sekaranglah saatnya untuk membalas. Li Qingshan melangkah ke bawah sinar matahari. Semua orang berdiri. Selamat tinggal, Yang Mulia. Raja Pahlawan menerima tantangan itu. Pada hari ke-7 bulan ke-10, naga itu bertarung di alam liar, dan darahnya berubah menjadi kuning. Pada hari pertama bulan ke-10, konferensi Tianxia dimulai. Rakyat biasa berkumpul di Jingchong. Konferensi Tianxia tidak hanya tidak mengerahkan pasukan, tetapi mereka juga mengirim orang untuk menenangkan berbagai tempat, sehingga rakyat biasa dapat menghabiskan musim dingin dengan damai dan tidak mengikuti mereka. Namun, masih banyak orang yang mengikuti pasukan, bukan untuk membantu perang, melainkan untuk menyemangati. Dalam sehari saja, sudah ada 100.000 orang yang berkumpul. Dan di dunia, selama seseorang menjadi seniman bela diri, ia harus pergi ke kota Xuanwu. Pertempuran yang menentukan seperti itu sulit didapat dalam 1000 tahun. Kura-kura besar membawa kediaman sementara kekaisaran dan maju di tengah sorak-sorai rakyat. Pasukan Sura memberi jalan bagi kerumunan. Kediaman sementara kekaisaran dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Kecuali Yang Miao Zhen, yang lainnya membawa serta anak-anak mereka, dan mereka semua menatapnya dengan hormat. Anak-anak itu begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Sejak zaman dahulu kala, siapa yang bisa menikmati reputasi sebesar itu? Jika 16 tahun yang lalu, siapa yang mengira bahwa ia harus berbagi suami di masa depan? Namun kini, ia merasa bahwa itu wajar saja. Mungkin hanya wanita di hadapannya yang mampu membuatnya setia. Namun setelah sekian tahun, ia yakin bahwa tidak ada cinta di antara mereka. Li Qingshan dan Gu Yanying duduk berhadapan. Gu Yanying tersenyum. Bagaimana rasanya? Li Qingshan berkata, semua ini berkat kerja kerasmu selama 16 tahun. Izinkan aku bersulang untukmu. Cangkir mereka berdenting-denting, dan mereka menghabiskannya dalam satu tegukan. Li Qingshan terkekeh. Tapi aku tidak merasakan apapun. Apakah begitu? Dipuji atau difitnah oleh 10.000 orang, tidak ada bedanya. Aku bertindak sesuai kata hatiku. Hanya saja, kebetulan aku orang baik. Orang baik. Gu Yanying tertawa dan melihat sekeliling. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan orang baik. Para wanita itu semua tersipu.
Ayah, naiklah sedikit lebih tinggi, kurasa aku bisa melihatnya. Tai Dan mendesak dengan cemas. Li Qingshan sepertinya merasakan sesuatu. Dia membuka tirai dan melihat Wu Huan di antara kerumunan, begitu pula anak di bahunya. Dia mengangguk. Penonton bersorak lagi. Wu Huan ragu sejenak, lalu mengangguk sebagai balasan. Li Qingshan menurunkan tirai, dan Gu Yanying bertanya, ada apa? Mungkin aku bukan orang baik, tapi bagaimanapun juga, jauh lebih menyenangkan melihat orang lain bahagia daripada melihat orang lain menderita. Tai Dan berteriak, ayah, Raja Ksatria mengangguk padaku. Raja Ksatria mengangguk padaku. Rombongan itu melewati desa, dan Wu Huan tersenyum. Karena kalian sudah melihatnya, ayo pulang. Ibumu hampir selesai menyiapkan makan malam. Ya, Tai Dan mengangguk dengan berat, lalu bertanya, ayah, apakah kamu tidak akan menonton? Banyak orang di desa telah pergi, mengatakan bahwa mereka ingin memahami seni bela diri yang tak tertandingi dari pertempuran ini. Tidak, ayo pulang untuk makan malam. Aku akan mengajarimu beberapa gerakan lagi setelah makan malam. Baiklah, mereka pergi ke selatan, melintasi wilayah utara, dan ke wilayah tengah, orang-orang berbaris di jalan untuk menyambut mereka. Nama kesatria telah lama menyebar ke seluruh dunia, dan untuk mengumpulkan pasukan sejuta orang, Zhang Yuntian telah merekrut buruh dan mengangkut ransum dalam skala besar. Ia telah menjadi penjahat di dunia. Selain keluarga dan sekte aristokrat yang memiliki kepentingan pribadi padanya, rakyat jelata mana yang tidak berharap Raja Kesatria menyatukan dunia dan membangun dunia yang damai seperti wilayah utara. Raja Ksatria, aku Hou Zhen dari agen pengawal Chang Feng. Akulah yang menunjukkan jalan kepadamu saat itu. Hou Zhen berteriak keras, wajahnya dipenuhi janggut putih. Setelah rombongan itu lewat, sang murid muda bertanya, Guru, apakah Anda benar-benar menunjukkan jalan kepada Raja Ksatria? Tentu saja, Raja Ksatria tidak ada bandingannya dalam hal kebajikan, dan dia memperlakukanku dengan hormat. Saya ingin menunjukkan jalan kepadanya secara pribadi, tetapi dia menolaknya. Apakah kamu tidak takut menyinggung Martial Union? Zhang Yuntian, bajingan itu. Kurasa dia tidak punya banyak hari lagi. Hou Zhen sangat marah. Serikat bela diri telah membawa pergi hampir semua orang di agen pendamping, dan lebih dari separuh tabungan mereka telah dikuras. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kota kura-kura hitam dan membantu Raja Ksatria. Apa yang kau lakukan? Kau satu-satunya muridku yang tersisa. Jika kau mati, siapa yang akan merawatku di masa tuaku? Murid muda itu berpikir dalam hatinya, saudara senior belum meninggal. Chapter 1232. Jauh di tengah malam, salju turun dari langit. Di luar kota penyu hitam, kedua kubu saling berhadapan. Cahaya obor membentang sejauh 100 li, menerangi malam bersalju. Zhang Yuntian berdiri di tembok kota, menatap api unggun di kejauhan. Meskipun dia adalah putra amanat surga, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Musuh yang telah dia tunggu selama 16 tahun berjarak kurang dari 20 li, dan dia sedang dalam kondisi terlemahnya. Kinaga milik segel giok Kekaisaran Naga Ilahi telah melemah secara signifikan, melambangkan perubahan dalam hati orang-orang. Dia telah mengambil inisiatif untuk memulai perang, merekrut tentara dan mengumpulkan makanan dalam skala besar, dan musuhnya adalah Li Qingshan, yang terkenal di seluruh dunia. Faktor-faktor yang tidak menguntungkan ini saat ini membuatnya kehilangan dukungan dari orang-orang. Pada saat yang sama, itu akan melemahkan kekuatannya. Jika Li Qingshan menyerang dari sisi berlawanan, dia pasti akan kalah. Tetapi dia tahu pihak lain tidak akan melakukan itu, kalau tidak, dia tidak akan memobilisasi begitu banyak orang. Hai, lama tak berjumpa. Namamu Zhang Yuntian, kan? Tiba-tiba terdengar suara. Jantung Zhang Yuntian berdegup kencang. Ia melihat ke arah suara itu. Sepasang mata emas gelap berkedip-kedip dalam kegelapan. Li Qingshan berdiri di benteng. Jubahnya berkibar tertiup angin dan salju seperti panji besar. Kamu, aku bosan tinggal di tenda, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Hei, jangan bilang kau takut, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Zhang Yuntian meletakkan tangannya di segel giok Kekaisaran Naga Ilahi. Angin kencang berembus di sekelilingnya, melolong seperti binatang buas. Penampilanmu saat ini benar-benar membuat orang kehilangan minat. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku besok. Li Qingshan mendongakkan kepalanya dan tertawa, melompat ke tengah angin dan salju. Tawanya masih bergema di udara. Seluruh kota penyu hitam terguncang. Ketua Aliansi, penguasa kuil kekosongan misterius bergegas mendekat. Melihat Zhang Yuntian aman dan sehat, dia menghela napas lega. Jika Li Qingshan melakukan gerakannya sekarang juga, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Bagaimana? Zhang Yuntian menenangkan dirinya. Tiba-tiba, dia kehilangan kepercayaan dirinya. Tentara berkekuatan sejuta orang sudah siap. Naiklah ke panggung pertempuran segera. Zhang Yuntian menghantamkan telapak tangannya ke tembok pertahanan. Dengan suara ledakan keras, batu-batu berterbangan kemana-mana. Li Qingshan, kau akan membayar atas kesombonganmu. Di dalam tenda, Yang Miao sedang bermeditasi dan beristirahat di atas sajadah. Hembusan angin dingin bercampur butiran salju pun masuk. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terlempar ke karpet tebal. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata emas gelap itu. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu di sini? Mengapa aku tidak boleh ikut? Li Qingshan melepas jubahnya dan mengulurkan tangan untuk menanggalkan pakaiannya. Saya tidak tahu bagaimana cara melayani Anda dengan begitu banyak cara. Yang Miao Zhen memalingkan mukanya, wajahnya sedikit merah. Kalau begitu, biarkan raja ini melayanimu. Li Qingshan tertawa saat dia menelanjanginya hingga bersih. Tubuh Gioxiu Mei tergeletak berantakan. Sambil memegang kedua pipinya dengan kedua tangan, dia membelai lembut leher, dada, pinggangnya, dan akhirnya berhenti di perutnya yang mulus.
Aku akan membantumu melahirkan anak untuk bersenang-senang. Saya tidak menginginkannya. Apakah kau melihat tuanku? Yang Miaozhen meraih tangannya yang terus meluncur ke bawah. Bagaimana kau tahu aku pergi ke Black Tortoise City? Saya pikir, aku samar-samar melihatnya. Bagaimana kalau kau melayaniku dengan baik malam ini, aku akan mengampuni nyawanya lagi. Serahkan saja pada takdir. Yang Miaozhen memejamkan matanya, diam-diam merasakan serbuan sepasang tangan besar itu. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih panas. Takdir. Petik 2. Tiba-tiba, auman naga bergema di langit dan bumi, mengalahkan deru angin dan salju. Benarkah? Jantung Yang Miaozhen berdebar kencang. Dia membuka matanya. Seekor anjing menggonggong. Li Qingshan membungkuk, dan beberapa saat kemudian, terangan menawan terdengar di tenda. Langit cerah, hari ke-7 bulan ke-10 kalender lunar, pertempuran yang menentukan. Zhang Yuntian berdiri di panggung tinggi, dikelilingi oleh ribuan tenda. Menatap ke utara, matanya menembus salju. Li Qingshan. Datang. Petik 2. Kata-katanya yang lembut bagaikan guntur, bergema hingga 100 li. Dialah orang pertama yang memberikan tantangan. Jutaan prajurit menyaksikan pertempuran dari jauh. Puncak kota kura-kura hitam dipenuhi penonton. Seluruh dunia menunggu hasil pertempuran ini. Zhang Yuntian melambaikan bendera, dan jutaan prajurit mengumpulkan ki mereka, menyerbu ke arahnya. Otot Zhang Yuntian menggelembung, urat-uratnya menyembul keluar, merobek pakaiannya. Setengah berlutut di peron, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Tidak selalu lebih baik memiliki lebih banyak ki. Belum lagi, kultivasinya hanya pada level ke-10 Xiantian, bahkan bukan seorang kultivator sejati. Bahkan setelah semalam beradaptasi, dia merasa sulit untuk menahan kekuatan sebesar itu. Namun saat ini, segel giok kekaisaran naga ilahi di dadanya bersinar terang, menelan ki yang mengepul. Dia bukan saja panglima perang, dia juga putra surga yang secara pribadi memimpin pasukan untuk menumpas musuh. Raungan seekor naga bergema, pakaiannya terkoyak-koyak, dan tubuhnya membesar dengan cepat. 2 tanduk tumbuh dari kepalanya, dan sisik serta cakar tumbuh dari tubuhnya. Panggung upacara berderit dan runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap mata, tubuh Zhang Yuntian tumbuh lebih tinggi dari panggung, lebih tinggi dari kota penyu hitam di belakangnya, mencapai ketinggian lebih dari 100 sang. Pada saat ini, dia tidak lagi tampak seperti manusia. Tubuh bagian bawahnya tergeletak di tanah, sementara tubuh bagian atasnya memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyerupai naga yang bengkak dan cacat. Jelek dan mengerikan, tubuhnya masih menggeliat dan berubah. Pasukan yang berkekuatan jutaan orang yang dikumpulkan pada menit terakhir tidak bersatu, dan metode yang digunakannya untuk mengumpulkan ki juga kasar. Meski begitu, dengan tubuhnya yang besar, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan segalanya. Dia merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya, kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Raungan dahsyat mengguncang bumi, Li Qingshan. Seluruh kota penyu hitam bergetar, dan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Bukankah monster seperti itu seharusnya hanya ada dalam mimpi buruk? Bahkan mereka yang mengira Zhang Yuntian akan mati pun terguncang saat ini. Siapa di bawah langit yang bisa mengalahkan monster seperti itu? Serikat bela diri sangat gembira. Mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini, dan mereka hanya khawatir Li Qingshan akan melarikan diri pada saat-saat terakhir. Namun, jika itu terjadi, reputasinya akan mengalami pukulan besar. Bahkan jika dia memperoleh tahta dunia, itu tidak akan dapat dibenarkan. Perkemahan fraksi dunia juga gempar. Awalnya, mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang mudah, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu monster seperti itu. Bahkan seorang ahli alam bawaan tidak akan berbeda dari seekor semut di depan monster ini. Bahkan Li Qingshan tidak pernah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka benar-benar dapat memenangkan pertempuran ini. Di mana Yang Mulia? Aku tidak tahu. Cepat dan cari dia. Saya tidak tahu di tenda Nyonya mana Yang Mulia beristirahat. Tidak ada cara untuk menemukannya. Pergi dan cari ketua serikat. Li Qingshan melangkah keluar dari tenda dan meregangkan tubuhnya. Ada apa dengan keributan ini? Apakah kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi? Yang Mulia, ada monster. Li Qingshan menoleh. Bahkan dari kejauhan, monster seperti gunung itu dapat terlihat dengan jelas. Pada saat yang sama, sepasang mata naga terkunci padanya, penuh dengan permusuhan yang kejam. Li Qingshan menutupi matanya dengan tangannya. Apakah itu musuh kita? Cukup besar. Gu Yanying memacu kudanya maju. Aura sejuta prajurit memang luar biasa. Jangan sampai kalah. Menurutmu aku ini siapa? Dengan kemunculan mereka, kamp tersebut berangsur-angsur menjadi tenang. Li Qingshan tiba di pintu masuk kamp. Pasukan Asura sudah menunggu dalam formasi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku untuk membunuh musuh. Chapter 1233. Badai salju melanda dunia, mengaburkan segalanya. Hanya sosok naga jahat yang seperti gunung, menderu dan bergemuruh seperti guntur. Dia adalah raja yang mengumpulkan kekuatan rakyat, komandan jutaan pasukan, dan putra takdir dunia ini. Dia akan melenyapkan spesies alien atas nama surga. Siapa yang bisa menolaknya? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di puncak kota kura-kura hitam bertanya-tanya apakah Raja Pahlawan akan datang menghadapi musuh yang tak terkalahkan seperti itu. Suara gaduh terdengar di tengah angin dan salju. Suaranya berubah dari lemah menjadi keras, seolah-olah bersorak. Suara itu berasal dari perkemahan World Club. Raja Pahlawan datang. Li Qingshan memanggul pedang panjang di punggungnya, jubahnya berkibar tertiup angin. Dia melangkah maju sendirian. Ki tentara Asura berwarna merah darah berkumpul di tubuhnya, mewarnai rambut panjang dan pupil matanya menjadi merah.
Di dunia es dan salju ini, itu seperti setetes darah yang jatuh di selembar kertas putih, sangat menarik perhatian. Mata sang naga terfokus pada titik ini. Ia menundukkan tubuhnya dan menundukkan kepalanya. Cahaya di mulutnya terkumpul hingga ekstrim dan menyembur keluar dengan suara siulan. Ledakan. Sebuah lubang dalam dengan radius 300 meter meledak di tanah. Hilangnya daya tersebut mendistorsi udara, dan angin menggulung es dan salju. Es dan salju mencair di udara, dan dunia menjadi jernih. Kekuatan macam apa ini? Semua penonton tercengang. Mereka merasakan kota kura-kura hitam bergetar di bawah kaki mereka. Puing-puing berjatuhan, dan akan runtuh kapan saja. Di kamp klub dunia, sorak-sorai juga berhenti. Siapapun yang terkena serangan ini pasti akan mati. Di mana Raja Pahlawan? Kemudian, semua orang melihat bahwa sosok yang sombong dan angkuh itu masih berjalan maju. Dia tidak cepat atau lambat, tetapi entah bagaimana dia menghindari serangan itu. Naga jahat itu marah besar. Dia menggelengkan kepalanya, dan cahaya kabur menyapu tanah. Gemuruh. Li Qingshan tampak tenang. Dia bergerak seolah-olah sedang berteleportasi. Dia selalu selangkah lebih cepat. Tidak peduli seberapa mengerikan cahaya itu mengikutinya, cahaya itu tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Zhang Yuntian, aku memberimu 16 tahun dengan sia-sia. Hanya itu. Cahaya itu tiba-tiba meledak dan menyapu radius 10 mil, seolah-olah sedang membersihkan bumi. Pertempuran semacam ini berada di luar imajinasi siapapun. Mereka merasa seperti para dewa sedang bertarung. Gu Yanying dan Luo Hou Xiaoming mungkin satu-satunya pengecualian. Ketika semua orang di masyarakat dunia khawatir tentang keselamatan Li Qingshan, Gu Yanying menggelengkan kepalanya, kupikir itu jebakan, tapi ternyata begitu mengerikan. Dari segi kekuatan saja, Zhang Yuntian jauh melampaui Li Qingshan. Akan tetapi, ia tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut dengan baik. Jadi terlihat besar dan kikuk. Bahkan pikirannya sendiri pun terganggu. Tentu saja, dia masih merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini, meskipun lawannya adalah ribuan ahli. Dia hanya bisa dihancurkan. Namun, lawannya adalah Li Qingshan. Luo Hou Xiaoming hanya berbaring di pelana dan tertidur lelap. Jika dia bisa mendengar pikiran orang banyak, dia pasti akan mencibir. Pertarungan macam apa ini? Bumi dibersihkan berulang kali oleh kekuatan dahsyat itu, tetapi sosok Li Qingshan tidak terlihat dimanapun. Beberapa orang berkata dengan curiga, apakah dia tewas dalam pertempuran? Namun, beberapa orang berteriak, di langit. Di bawah awan gelap yang tebal, ada sosok yang berdiri di kehampaan. Sosok itu adalah Li Qingshan. Naga jahat itu meraung ke langit, bercampur dengan pertanyaan Zhang Yuntian, pahlawan raja, apakah kamu hanya berani menghindar? Biarkan lelucon ini berakhir di sini. Li Qingshan menghela napas. Dia memegang gagang pedang di punggungnya, mengencangkan jari-jarinya, dan mengarahkan pedang itu ke langit. Awan gelap terbelah dua, dan sinar matahari yang cemerlang menyinarinya. Dia seperti satu-satunya lampu sorot di panggung yang gelap, menarik perhatian semua orang. Tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan warna-warni, dan dia berubah menjadi pelangi yang jatuh dari langit. Dia mendarat di atas tembok kota Black Tortoise City, dan kemudian berubah menjadi sosok Li Qingshan. Tidak ada retakan pada benteng di bawah kakinya, menunjukkan kendali mutlaknya atas kekuatannya. Ah, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di tembok kota terkejut dan mereka berhamburan pergi. Jubahnya berkibar ke depan, dan kepala besar naga jahat itu muncul di belakang Li Qingshan. Giginya yang tajam setajam batu, dan hendak menggigitnya. Sekalipun tembok kota itu tinggi dan kokoh, tetap saja akan ada lubang besar yang menembusnya. Tembok kota menjadi gempar, dan banyak orang begitu takut hingga mereka melompat turun dari tembok kota. Li Qingshan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menoleh. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan dia menjentikkan jarinya, mati. Gigi tajam naga jahat itu hendak menyentuhnya, tetapi tiba-tiba gigi itu runtuh. Aliran kekuatan menyapu seluruh kota kura-kura hitam seperti angin kencang, dan atap yang tak terhitung jumlahnya terhempas ke langit. Tidak, raungan Zhang Yuntian yang tidak rela terdengar ditiup angin, namun segera menghilang tertiup angin. Kamu salah. Bukannya makin banyak kekuatan yang kamu miliki, makin baik. Pedang Li Qingshan telah menghancurkan jantung naga jahat itu. Zhang Yuntian, pemimpin aliansi Wulin, mengulurkan tangan dan meraih segel giok naga ilahi yang tertiup angin. Inilah perbedaan antara dua dunia. Saat itu, ketika inkarnasi Qiongqi turun ke 9 provinsi, Li Qingshan jelas merasakannya. Meskipun Qiongqi menekan dan menyerang 9 provinsi, dan kekuatan yang bisa dia gunakan tidak jauh lebih besar dari miliknya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Perbedaan kualitasnya begitu besar sehingga tidak dapat ditutupi oleh kuantitas. Dia dapat merasakan kerasnya janji 500 tahun itu lebih dalam. Kesenjangan di antara mereka jelas bukan sesuatu yang bisa ditutupi dengan kultivasi selangkah demi selangkah. Namun, ia menemukan kemungkinan di dunia ini. Saat angin mulai tenang, semua orang mendongak kaget. Sosok berambut dan bermata emas berdiri di tembok kota. Langit cerah, dan matahari bersinar terang. Seperti dalam legenda, sang pahlawan mengalahkan naga jahat. Hidup Raja Pahlawan. Tiba-tiba, seseorang mengangkat tangannya dan berteriak, yang dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Bahkan jutaan tentara di luar kota bersorak bersama. Ada dukungan yang tulus dan ketakutan yang tak tertahankan. Bahkan para kepala keluarga dan pemimpin sekte yang ingin membunuh Li Qingshan pun tersapu oleh momentum besar ini dan harus meneriakkan, hidup Raja Pahlawan, berharap dia akan melupakan permusuhan mereka. Dan permusuhan itu benar-benar menghilang. Bagaimana mungkin hati manusia yang lemah bisa memusuhi keberadaan seperti itu? Li Qingshan menatap ke langit dan berkata dalam hati, surga jahat, ini hanya makanan pembuka. Gu Yanying memimpin para elit masyarakat dunia ke dalam kota. Ketika mereka melewati gerbang kota, mereka saling memandang dan tersenyum.
Dengan akumulasi 16 tahun, masyarakat dunia secara bertahap beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh masyarakat dunia dan tidak lagi menganggapnya sebagai sumber kekacauan dan teror. Dan masyarakat dunia juga telah mengumpulkan kekuatan elit yang cukup untuk dengan cepat mengendalikan seluruh dunia. Pada saat ini, 10 wanita cantik memainkan peran khusus. Mereka semua adalah anak kesayangan berbagai keluarga dan sekte, dan juga menjadi harapan di mata keluarga dan sekte bangsawan. Proses Li Qingshan mengumpulkan 10 wanita cantik di dunia begitu lancar karena kerjasama dan pengaturan keluarga dan sekte. Kalau tidak, mustahil bagi Li Qingshan untuk merebut pengantin wanita sebelum pernikahan Namong Waner. Jika dia terlambat 1 atau 2 hari, saat nasi sudah matang, dia harus memaksakan kontes kecantikan. Ayah Namong Waner dapat duduk sebagai kepala keluarga Namong selama 16 tahun karena identitas ini. Kini, harapan terakhir telah tiba. Semua keluarga dan sekte menyatakan bahwa mereka bersedia menyerah asalkan masyarakat dunia tidak membunuh mereka. Li Qingshan tidak mengecewakan mereka. Dia tidak ingin menanam lebih banyak benih kebencian dan memberi kesempatan kepada surga yang jahat untuk mempermainkan hati orang-orang, jadi dia menerima penyerahan semua keluarga dan sekte. Keesokan paginya, di pusat kota Black Tortoise City, para leluhur dan leluhur datang untuk memohon pengampunan. Hanya kepala fraksi angin ilahi dan kuil kekosongan mendalam yang tidak hadir. Zhang Yuntian dari fraksi angin ilahi tewas dalam pertempuran, dan Zhang Xuanfeng mewarisi jabatan tersebut, mengubah nama fraksi angin ilahi menjadi Aula Angin Ilahi. Sue Bing telah lama menjadi kepala balai Snow Mountain Hall. Keluarga dan sekte lain mengikuti hal yang sama, turun tahta, dan berganti menjadi Hall Master, semuanya demi mempertahankan sedikit kekuatan dalam menghadapi perubahan besar. Hanya Master Kuil Kekosongan Mendalam yang mundur ke Kuil Kekosongan Mendalam, dengan keras kepala melawan sampai akhir. Sekitar sebulan kemudian, Yang Miaozhen memasuki kuil sendirian dan bermain catur dengan Master Kuil Kekosongan Mendalam. Bunga plum yang dingin berdiri tegak di tengah salju, warna hitam dan putih bersilangan di bawahnya. Tidak peduli apa yang dikatakan Yang Miaozhen, Master Kuil Kekosongan Mendalam tetap diam. Pada akhirnya, dia tiba-tiba bertanya, kamu hamil dengan anaknya. Dia bisa mendengar denyut nadi samar di perutnya. Yang Miaozhen mengangguk. Setelah 16 tahun berkultivasi dengan keras, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak khawatir pihak lain akan tiba-tiba menyerang dan menyandera dia. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah kepala balai kuil kekosongan mendalam, bukan, kepala balai aula kekosongan mendalam. Kepala balai kuil kekosongan mendalam melepaskan cincin kepala sekte dan melemparkannya ke papan catur. Sejak saat itu, ia mulai berkultivasi secara tertutup. Yang Miaozhen mengusap perutnya sambil berpikir. Sejak saat itu, para kepala keluarga dan sekte besar dunia semuanya menjadi bagian dari harem Li Qingshan. Berkuasa penuh di bawah langit. Semua orang bisa meramalkan bahwa setelah Raja Pahlawan naik tahta, anak mereka akan menjadi penguasa baru dunia. Chapter 1234. Dunia 9 Prefektur. Gundukan pasir yang bergelombang itu diwarnai merah terang oleh matahari terbenam, membentang hingga ke ujung dunia. Hal itu membuat orang-orang mengerti mengapa tempat ini disebut Prefektur Merah. Tiba-tiba, Fata Morgana muncul di langit di atas padang pasir. Hanya ada 2 warna, hitam dan putih, tetapi berubah menjadi pemandangan yang luar biasa. Ini memberi orang perasaan bahwa dunia tanpa batas ada di dalamnya. Hampir 1000 kultivator berkumpul di tanah yang sunyi dan sunyi ini, mulai dari praktisi Qi yang lemah hingga kultivator inti emas yang kuat. Mereka semua menatap Fata Morgana di langit, saling menjaga dengan hati-hati. Belum lama ini, berita tentang makam lukisan yang akan dibuka tersebar. Bahkan, dicantumkan waktu dan lokasi pastinya. Hal itu menimbulkan kegemparan di antara para murid pelukis dunia, dan mereka semua berbondong-bondong mendatangi gurun tandus ini. Ada juga beberapa kultivator yang bukan pelukis yang ingin mencoba peruntungan mereka. 5 makam tertinggi lebih menghargai keberuntungan daripada apapun. Mereka mungkin bisa menyelinap ke makam lukisan, dan itu akan sepadan bahkan jika mereka mengambil 1 atau 2 artefak. Namun, karena berita yang tersebar luas, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Secara umum, keadaannya damai. Mengenai apakah akan ada pertempuran berdarah saat makam lukisan benar-benar dibuka, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba badai pasir muncul di padang pasir. Pasir halus itu bagaikan kabut merah menyala, mengaburkan Fata Morgana di langit. Aura iblis yang mengerikan langsung menyelimuti padang pasir. Para pembudidaya menoleh ke belakang dengan ketakutan. Seorang tetua bungkuk tiba-tiba muncul di bukit pasir di timur, menatap mereka dengan acuh tak acuh. Raja Pasir Unta Putih. Seseorang segera memanggil identitas tetua itu, menyebabkan kepanikan semakin hebat. Tinggalkan padang pasir. Suara Raja Pasir Unta Putih rendah dan serak. Itu sama kejamnya dengan gurun. Seseorang mencoba memohon, senior, ini menyangkut warisan para pelukis. Tolong beri kami waktu. Kita akan pergi setelah makam lukisan terbuka. Tinggalkan gurun. Badai pasir menjadi lebih ganas, menutupi langit. Bukit pasir itu menggeliat seolah-olah telah berubah menjadi raksasa. Mereka akan berdiri dan menghancurkan orang bodoh yang berani membangunkan mereka dari mimpi indah mereka. Para pembudidaya terkejut. Raja Daemon bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Namun, Fata Morgana di langit. Meski tertutup badai pasir, namun ia menjadi lebih jelas. Seolah-olah hal itu sudah dekat. Makam lukisan hendak dibuka. Tepat ketika mereka tidak tahu apakah mereka harus mundur, raungan naga yang jelas bergema di langit. Raja Daemon yang lain. Para pembudidaya menjadi putus asa. Raja Pasir Unta Putih perlahan mengangkat kepalanya, dan seekor naga hitam turun dari langit, mendarat di bawah Fata Morgana. Rekan Taois Unta Putih, mereka tidak bermaksud menyinggung Anda, jadi mengapa Anda menindas mereka?
Seorang lelaki tua yang agak gemuk dengan kulit kemerahan menjabat tangannya dan membuka gulungan lukisan. Naga itu kembali ke lukisan dan terus berenang. Ternyata naga dengan kekuatan Raja Daemon ini sebenarnya hanyalah sebuah lukisan. Lukisan ini mengingatkan orang-orang pada Raja Naga Laut di masa lalu. Kalau begitu, makhluk macam apa yang mampu menggunakan lukisan seperti itu? Guru Besar Dong. Para kultivator terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pembukaan makam lukisan benar-benar akan menarik perhatian orang ini. Itu benar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu hal sepenting itu? Guru Besar adalah salah satu dari 3 adipati, yang memiliki status yang sangat tinggi di Istana Kekaisaran Sia Besar. Bahkan kultivator hebat biasa tidak memiliki hak untuk memegang jabatan itu. Itu pastilah suatu eksistensi yang berada di puncak dunia ini. Guru Besar saat ini adalah seorang lelaki tua bermarga Dong. Ia juga seorang pelukis, dan konon ia telah mengoleksi 100 lukisan yang menakjubkan. Setiap lukisan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Saat ini, lukisan naga keliling hanyalah salah satunya. Seperti halnya aliran Buddha dan Tao yang memuja penasihat kekaisaran kiri dan kanan, semua pengikut aliran seni lukis memuja Guru Besar Dong. Raja Pasir Unta Putih tidak berkata apa-apa. Yang terdengar hanyalah deru badai pasir, dan bukit pasir bergerak bagaikan ombak. Mereka menyerbu ke arah para petani. Guru Besar Dong tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membuka lukisan lainnya. Lukisan itu meneteskan tinta, dan hutan bambu berdesir, tetapi mereka semua membungkuk dalam-dalam. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui lukisan itu, menghentikan badai pasir dan meniup bukit pasir. Lukisan itu disebut lukisan angin bambu. Itu bukan lukisan bambu, melainkan lukisan angin. Raja Pasir Unta Putih tiba-tiba berbalik dan menatap ke kejauhan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, dan sebagai hasilnya, dia menarik badai pasir dan menuruni bukit pasir. Semua orang menghela napas lega. Mereka semakin mengagumi metode Guru Besar Dong. Dia bahkan bisa memaksa Raja Pasir Unta Putih mundur. Beberapa pemuda dan pemudi mengikuti di belakang Guru Besar Dong. Mereka semua memancarkan aura yang mulia, dan mereka semua memujinya. Tuan memang hebat, menggunakan angin sepoi-sepoi untuk meredam badai pasir. Bahkan Raja Pasir Unta Putih pun tak berdaya melawannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah mundur. Guru adalah guru besar yang hebat. Bermusuhan dengan guru berarti bermusuhan dengan Sia Agung. Dia hanya mundur saat guru mengambil tindakan. Raja Pasir Unta Putih memang keras kepala, seperti rumor yang beredar. Adapun yang lainnya, mereka bahkan tidak punya hak untuk memujinya. Mereka maju dan bertepuk tangan sebagai tanda terima kasih. Guru Besar Dong membelai jenggotnya dengan lembut dan berkata dengan rendah hati, kita semua telah dianugerahkan oleh Sia Agung, jadi kita dapat dianggap sebagai subjek dari istana yang sama. Status kita hampir sama. Dia hanya membantuku. Tuan tinggal di pusat provinsi Naga. Raja Pasir Unta Putih hanyalah Raja Daemon. Kudengar dia bahkan berkolusi dengan Raja Pohon Beringin yang memberontak. Bagaimana mereka bisa disebut dalam satu tarikan napas? Kata seorang pemuda yang sombong. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua, jadi dia berhak bersikap sombong. Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun juga, ini wilayah kekuasaannya. Jika kau membuatnya marah, itu tidak akan baik untuk siapapun. Guru Besar Dong menegurnya, namun dia tidak berhenti tersenyum. Pada saat ini, fata morgana di langit menjadi semakin jelas. Ia membayangkan gunung, sungai, orang, bunga, burung, ikan, dan serangga. Itu adalah seni yang menakjubkan dari aliran seni lukis. Bahkan Guru Besar Dong pun mendesah kagum saat melihatnya. 5 dewa abadi benar-benar sosok yang menakjubkan. Ia benar-benar dapat menggunakan jalur seni lukis hingga tingkat seperti itu. Jika ia dapat masuk dan melihat seperti apa itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tuan, makam lukisan akan segera dibuka. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Pemuda sombong itu menunjuk dengan santai. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok anjing bodoh. Guru Besar, kami berangkat sekarang juga, kata seseorang dengan tergesa-gesa, karena ia bijaksana. Pembukaan makam lukisan merupakan acara besar bagi kami para pelukis. Semua orang datang dari jauh, jadi bagaimana mungkin aku mengusir mereka begitu saja? Apakah Anda dapat memasuki makam lukisan atau tidak akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda? Tidak bergantung pada status Anda, jadi tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Namun, mereka yang tidak dari sekolah seni lukis, silakan keluar. Guru Besar Dong melambaikan tangannya, dan hampir 100 kultivator bergegas bubar. Yang tertinggal adalah murid-murid sekolah seni lukis. Mereka semua memuji kemurahan hati Guru Besar Dong, dan hanya berharap mereka bisa menjadi orang-orang yang beruntung untuk memasuki makam seni lukis. Guru Besar Dong tersenyum tipis. Tidak banyak orang yang tahu bahwa berita ini telah disebarkan olehnya sejak awal. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan para murid dari sekolah seni lukis dan bersiap untuk mendirikan sekte besar yang mirip dengan kuil kerajaan roh. Mereka bisa menjadi kepala keluarga dan juga kepala sekte dari sebuah sekte. Dengan kekacauan dunia dan dinasti Sia Agung di ambang kehancuran, posisi guru besar saja tidak lagi cukup aman. Dan ketika makam lukisan dibuka, siapakah yang mampu menandinginya? Demi mendapatkan berita ini dari Pangeran Siking, dia mengorbankan sebuah lukisan yang menakjubkan. Dia pasti tidak akan membiarkan orang lain mengganggunya. Namun, Chu Danxing yang memiliki darah giok lukisan vermilion tidak datang. Agaknya, tanpa dukungan orang aneh itu, Li Qingshan, dia tidak berani datang. Saat dia merenung, tatapannya terfokus. Sosok putih berdiri di gundukan pasir tempat Raja Pasir Unta Putih pergi. Dia mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan yang berkibar tertiup angin malam, namun dia memiliki rambut panjang yang menyentuh tanah. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia tetap membuat orang lain berdecak kagum.
Namun, ada sepasang mata yang menakutkan tertanam di dalamnya. Kalaupun ada yang bilang bahwa Raja Pasir Unta Putih itu seperti gurun pasir, pasti di balik penampilannya yang acuh tak acuh itu tersimpan vitalitas dan harapan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup di gurun, dan sungai-sungai bawah tanah mengalir deras di bawah bukit pasir, siap berubah menjadi oasis kapan saja. Dia juga telah bertindak sebagai pemandu berkali-kali, memberikan harapan kepada orang-orang di tengah badai. Namun, matanya kosong. Belum lagi gurun ini, bahkan alam hantu kelaparan, tempat hanya ada orang mati, tampak sangat berisik di matanya. Ada terlalu banyak keserakahan, kebencian, dan harapan yang tidak ada gunanya, dan dia akan menggunakan belas kasihan yang besar untuk memberikan kehancuran yang besar. Guru besar Dong sebenarnya tidak tahu kapan dia datang. Meskipun dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak dapat merasakan aura apapun. Namun, dia tiba-tiba teringat sebuah istilah, musuh Buddha. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera mengerti mengapa Raja Pasir Unta Putih mundur. Namun, dia sama sekali tidak mau mundur begitu saja. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Rekan Taois, apakah kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya telah menghilang, dan sebuah suara tanpa kesedihan dan kegembiraan terdengar di samping telinganya, "Ya." Guru besar Dong segera merasa bahwa dia tidak bisa bergerak, dan sulit baginya untuk mengedarkan kekuatan sihirnya. Namun wajah cantik itu sudah dalam jangkauannya, dan pedang tulang putih itu langsung menusuk dadanya. Chapter 1235. Sungguh musuh yang tangguh. Guru besar itu terkejut sekaligus geram. Ia merasakan kematian yang sudah lama tidak dirasakannya. Jubah birunya tiba-tiba mengembang, berubah menjadi es saat ia dengan kuat menangkis pedang pembunuh Buddha. Ternyata jubah itu adalah sebuah lukisan, menggambarkan 1000 tahun es dan 10.000 tahun bumi beku. N kecil memutar pedangnya, menghancurkan es dan merobek jubah. Guru besar itu mundur dalam keadaan menyedihkan, sangat terkejut. Jubah dinginnya adalah harta pertahanan, tetapi jubah itu bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun darinya. Namun, ia berhasil mengulur waktu. Tiba-tiba, ia merentangkan kedua lengannya dan berteriak, lukisan yang tak terhitung jumlahnya. Desir, 100 lukisan terbentang bersama. Ada gunung, sungai, orang, bunga, burung, ikan, dan serangga, serta iblis dan alam yang menakjubkan. Setiap lukisan memiliki kegunaannya sendiri. Lukisan itu dapat menggambarkan keberadaan yang kuat dari kesengsaraan surgawi ketiga, atau dapat memunculkan teknik es, api, dan petir yang kuat. Lukisan itu dapat berubah dan terjalin menjadi berbagai macam warna. Namun, jika 100 lukisan menyatu, ia dapat membentuk wilayahnya sendiri, yang meliputi segalanya. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menyaingi puluhan kultivator hebat yang bekerja sama. Guru besar itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai pemimpin 3 adipati. Begitu lukisan-lukisan itu dibuka, ada kilatan cahaya merah darah, dan semuanya lenyap, mendarat di spanduk panjang berwarna merah darah. Harta karun spasial, wajah guru besar itu berubah. N kecil memegang pedang di tangan kanannya dan panji di tangan kirinya. Dia tetap tanpa ekspresi seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Seuntai tasbih tengkorak terbang keluar dari pergelangan tangannya, berubah menjadi tengkorak yang menggigit seluruh tubuh guru besar itu. Gigi-gigi tajam mereka dengan cepat merobeki sejati pelindungnya sebelum mencabik dagingnya. Namun anehnya, tidak peduli seberapa keras iblis tengkorak menggigit, luka di tubuh guru besar itu selalu sembuh dengan cepat. Tak setetes darah pun mengalir keluar, dan api sama di tulang putih tidak mampu membakarnya. Seolah-olah yang ada di sana hanyalah potret boneka tanpa daging. Guru besar itu membiarkan iblis tengkorak menggigitnya sambil menatap Little N dengan dingin. Pada saat ini, di Provinsi Naga yang jauh, potret diri Guru Agung tergantung di kedalaman tanah milik Guru Agung. Sosok dan ekspresinya persis sama. Dimanapun setan tengkorak menggigit, potret itu akan rusak. Ini adalah teknik tertinggi dari aliran seni lukis, penggantian jiwa. Selama jiwa belum hancur, penggantian tidak akan mati. Pada saat yang sama, dia kebal terhadap banyak serangan khusus. Baik dekrit sekte Vinaya maupun api sama di tulang putih ditahan. Titik terlemah seorang pelukis adalah tubuhnya sendiri. Sekalipun ia dapat mengendalikan banyak gulungan kuat, jika tubuhnya hancur, semuanya akan sia-sia. Itulah sebabnya ia menciptakan mantra ajaib seperti itu. Ketika musuh ingin menang dengan pembunuhan, dia hampir menabrak pelat besi dan terkepung ketat. Kau ingin menjebak 100 lukisan ajaibku dengan harta karun ajaib belaka. Musuh Buddha, aku akan membuatmu jatuh di sini hari ini. Guru besar Dong mengaktifkan 100 gulungan lukisan mengagumkan, bendera laut darah melonjak dengan warna-warna cemerlang saat ia hendak keluar. N kecil meninggalkan spanduk laut darah dan mencengkeram gagang pedangnya dengan kedua tangan, kaki telanjangnya begitu putih hingga hampir transparan. Dia melangkah pelan di atas pasir kuning, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ini seperti tanduk antelop. Tidak dapat dilacak, seolah-olah ada bersama langit dan bumi, tanpa jejak ketajaman. Alis guru besar Dong berkerut erat. Pedang Dao musuh Buddha ini sangat kuat, dan dia memiliki segala macam metode yang kuat dan aneh. Tidak mengherankan bahwa dia dapat menciptakan kejahatan yang mengerikan di Pearl City. Jika dia tidak memiliki pengganti jiwa terlukis, dia mungkin akan gagal total dalam tugas yang mudah seperti itu hari ini. Namun saat ia menatap mata kosong itu, ia tiba-tiba merasakan teror yang tak terlukiskan. Pasti ada sesuatu yang salah. Jika dia ingin mundur, dia akan dimangsa oleh Skeleton Demon. Sudah terlambat. Ujung pedang itu menebas lehernya. Semburan darah beterbangan, membakar api sama di tulang putih di udara. Tiba-tiba muncul retakan pada potret diri di kediaman Grand Preceptor. Awalnya, tidak peduli seberapa keras Skeleton Demon menggigit, itu hanya akan merusak potret diri, tetapi retakan ini benar-benar merobek kertas dan mendarat di lehernya.
Bagaimana ini mungkin? Mata Grand Preceptor Dong terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Keheningan yang mematikan menguasai seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi lehernya dengan tangannya, berlutut di tanah seperti manusia biasa. Dia sangat ingin melarikan diri dari jiwa baru lahirnya, tetapi ada luka yang sama di leher jiwa baru lahir di tubuhnya. Darah merembes keluar dari sela-sela jarinya dan mendarat di pasir kuning, menciptakan api putih. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajah cantik itu masih tanpa ekspresi. Angin malam mengangkat pakaian putih dan rambut hitamnya, seolah-olah dia adalah kematian itu sendiri. Dengan suara ledakan, api putih pucat menyebar, menyelimuti seluruh potret diri dan seketika membakarnya menjadi abu. Semuanya terjadi dalam sekejap. Sebelum yang lain dapat memahami apa yang telah terjadi, mereka melihat guru besar Dong terbakar, api putih pucat menyembur keluar dari 7 lubangnya. Mereka berdua terkejut dan ketakutan. Guru Agung. Sambil terengah-engah, Chu Danxing terbang di atas bukit pasir dan berteriak kaget, jangan. Setengah bulan yang lalu, untuk memasuki makam lukisan, dia datang menemui Li Qingshan untuk mengawalnya. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa Li Qingshan sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dia sangat kecewa dan awalnya berencana untuk datang ke Provinsi Crimson sendirian. Namun, Little N telah mengambil inisiatif untuk menerima masalah ini, karena ini adalah janji yang telah dia buat. Dalam perjalanan, mereka tidak bertukar sepatah kata pun. Wanita itu lebih asing daripada yang pernah diingatnya. Penampilannya yang menawan membuatnya tidak tertarik, tetapi takut. Dia bahkan tidak dapat membayangkan wanita itu dalam benaknya. Pikirannya benar-benar kosong, seolah-olah mampu menelan semua warna. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan dia mendapat firasat buruk. Dia akhirnya berhasil mengejarnya dengan susah payah, hanya untuk melihat pemandangan ini. Guru besar Dong memiliki status yang sangat tinggi di hati para murid sekolah seni lukis. Chu Danxing pernah menyalin banyak lukisannya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan mau menjadikannya musuh. Dia tidak menyangka bahwa guru besar itu telah membunuhnya. Little N meraih kembali spanduk laut darah dan memuntahkan 100 lukisan tanpa pemilik. Benda-benda tanpa pemilik itu jatuh ke tanah. Dengan lambaian tangannya, dia menyapu semua pembudidaya yang hadir ke lautan darah. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat pergelangan tangannya yang putih, tasbih tengkorak membubung ke langit dan berhamburan ke segala arah. Lautan darah yang bergelora menelan semua pembudidaya, hanya memuntahkan jimat dan artefak di tubuh mereka. Para kultivator yang dicerai-beraikan oleh guru besar Dong semuanya tertusuk dan terbunuh oleh tasbih doa tengkorak, terbakar menjadi bola-bola api samadhi tulang putih. Mereka sangat menyilaukan di malam gurun yang semakin dekat. Jadi, tidak ada seorang pun yang selamat. Gurun kembali sunyi, hanya terdengar desiran angin. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, bulan purnama telah terbit di langit, diam-diam menghadap matahari terbenam. Chu Danxing tercengang melihat pemandangan ini dan bertanya dengan marah, apa yang telah kau lakukan? Kenapa kamu membunuh mereka? Mereka sama sekali tidak cocok untukmu. N kecil tiba-tiba menoleh, tatapan matanya yang kosong menghentikan semua kata-katanya. Pikiran Chu Danxing bergetar saat dia tiba-tiba mengerti. Dia benar-benar akan membunuhnya, seperti bagaimana dia membunuh orang-orang ini. Satu-satunya hal yang menghubungkan mereka adalah janji dari Li Qingshan. Tepat pada saat ini, saat cahaya matahari terbenam dan kemegahan bulan saling bersilangan, Fata Morgana di udara tiba-tiba meledak dengan warna-warna yang luar biasa, senantiasa berubah dan indah. Matahari dan bulan bersinar bersama, makam lukisan terbuka. Namun transformasi luar biasa ini tidak tercermin sedikit pun di matanya. Sambil menatap ke kedalaman langit malam yang tak berujung, dia akhirnya berkata, kamu harus masuk. Chapter 1236. Cahaya bulan berwarna keperakan, tumbuh-tumbuhan hijau, danau tenang, dan tanaman merambat tumbuh. Ini mungkin bukan sesuatu yang istimewa di Provinsi Mist atau Provinsi Green, tetapi ini merupakan pemandangan yang sangat langka di Provinsi Scarlet. Oasis di gurun sering disebut sebagai Mutiara, dan oasis ini adalah mutiara terbesar di Provinsi Scarlet, Kota Mutiara. Istana berkubah dengan ciri khas Provinsi Scarlet berdiri diam dalam kegelapan. Lampu-lampu masa lalu telah padam sepenuhnya sejak lama, dan jalan-jalan yang dulu ramai kini tertutup lapisan lumut. Tidak ada suara burung atau serangga di sekitarnya. Hanya ketika angin malam bertiup, lonceng angin akan berbunyi dengan jelas. Raja Pasir Unta Putih berdiri di atas lumut dan menatap lonceng angin itu sejenak. Ia tahu bahwa lonceng itu awalnya adalah lonceng unta, jadi ia berjalan ke kedalaman oasis tanpa berkedip. Dia tiba di depan sebuah pintu yang megah, menyeberangi ambang pintu yang tinggi, dan melewati sebuah plakat berbintik-bintik. Plakat itu bertuliskan kata-kata, Perkebunan Raja Wei, dengan gaya yang flamboyan, menunjukkan betapa besar kekuasaan yang pernah dimiliki tempat ini. Di tengah-tengah perkebunan itu terdapat sebuah danau besar yang memancarkan ki spiritual yang pekat. Di tengah-tengah danau itu terdapat sebuah pulau kecil dengan banyak istana megah yang dibangun di atasnya. Awalnya, pulau itu merupakan jantung dari seluruh perkebunan, atau bahkan seluruh provinsi Scarlet, tetapi sekarang, pulau itu diselimuti oleh pohon yang menjulang tinggi. Akar-akar udara saling bersilangan seperti naga dan ular, dan naungan pohon itu begitu tebal sehingga bahkan cahaya bulan tidak dapat menembusnya. Kota Pearl seperti diselimuti awan gelap. Raja Pasir Unta Putih menyeberangi permukaan danau dan tiba di bawah pohon. Ia memukul pohon itu dengan tongkatnya. Teman lama, teman kecilmu itu terlalu kejam. Apakah kamu datang untuk mengeluh kepadaku? Wajah Raja Pohon Beringin yang sederhana dan elegan muncul di pohon, dan tatapannya menjadi lebih luas dan mendalam. Tidak, saya memperingatkanmu. Terima kasih atas peringatanmu, tapi dia bukan teman siapapun. Awalnya aku pikir kau setidaknya bisa memengaruhinya sedikit jika dia berjuang untukmu. Dia tidak berjuang untukku, tapi untuk sebuah janji.
Selain orang itu, tidak ada seorang pun yang dapat memengaruhinya. Salah satu dari 3 menteri telah meninggal di sini. Xia Agung tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia sudah membunuh seorang penguasa provinsi, jadi mengapa dia peduli untuk membunuh guru besar lainnya? Sejak saat aku menjejakkan kaki di jalan ini, Xia Agung tidak akan pernah membiarkanku pergi. Aku tahu kamu mencintai hidup dan membenci kematian, tapi betapapun gila dan tidak masuk akalnya tindakanmu, semuanya didasarkan pada pertimbangan rasional. Apakah membunuh mereka semua adalah tindakan yang rasional? Raja Pasir Unta Putih bertanya. Dia lahir di padang pasir. Karena hidup di padang pasir dalam waktu yang lama, mereka merasa bahwa hidup tidaklah mudah, dan itulah sebabnya mereka sering mengulurkan tangan membantu manusia. Bahkan orang luar yang paling lemah pun ingin memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Baru saja di depan makam lukisan, ia mencoba memberi kesempatan bertahan hidup kepada para petani yang dibutakan oleh keserakahan. Katakan pada mereka untuk tidak menghadapinya. Akan tetapi, dia terusik oleh serangan guru besar Dong. Terlebih lagi, dia tidak ingin menghadapinya, jadi dia hanya bisa mundur. Bagaimana mungkin dia bisa dipaksa mundur oleh lukisan guru besar Dong? Namun, hasilnya lebih buruk dari yang diharapkan. Dia bahkan tidak mengampuni mereka yang telah meninggalkan makam lukisan. Kau pikir guru besar Dong harus mundur? Apakah saya perlu mengatakan beberapa patah kata untuk membuat mereka bubar? Apa maksudmu? Sekarang, dia bisa menyelesaikan semua masalah tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Menimbang untung ruginya disebut bersikap rasional. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang akan menjadi dewa. Raja Pasir Unta Putih berkata dengan acuh tak acuh. Jika Raja Pohon Beringin tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang akan membunuh salah satu dari 3 adipati Xia Agung hanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Tidak perlu marah. Kau tahu aku juga menghargai makhluk hidup. Ini hanya meniru cara berpikirnya. Ada banyak ketidakpastian di makam lukisan, dan guru besar Dong adalah ancaman potensial terbesar. Dia ingin membersihkan area tersebut sebelum makam lukisan dibuka, dan satu-satunya pilihan adalah memastikan mereka yang telah berjanji kepada Li Qingshan. Adapun yang lainnya, meskipun risikonya tidak besar, itu tidak sebaik menghabiskan sedikit usaha untuk menghindari bahaya yang tersembunyi. Saya yakin dia telah mempertimbangkan semua ini. Petik 2. Dia tidak percaya padamu. Dao yang dia jalani selalu seperti ini. Mungkin aku lebih suka dia terjebak di makam lukisan. Raja Pohon Beringin mendesah. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali bahwa seluruh 9 negara telah menjadi seperti ini? Dia jauh lebih menakutkan daripada Raja Belalang Terbang. Raja Pasir Unta Putih sangat marah. Ia mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke seluruh kota mutiara. Hembusan angin kencang menggerakkan lonceng angin, menyebabkannya berdenting. Setahun yang lalu, penguasa Provinsi Scarlet menolak untuk menyerahkan kuali Provinsi Scarlet. Raja Pohon Beringin memimpin orang-orang lain dari Provinsi Mist, sementara Li Fengyuan memimpin orang-orang bersayap dari kota di antara awan. Raja Pasir Unta Putih juga mengulurkan tangan membantu karena persahabatannya dengan Raja Pohon Beringin. Mereka bertiga membentuk pasukan dan menyerang kota dengan sekuat tenaga. Hanya saja dia tidak pernah mengambil tindakan, berjaga-jaga terhadap kemungkinan perubahan apapun. Baru ketika kota itu ditembus, dia tiba-tiba mengambil tindakan, membunuh Raja Wei, istrinya, dan 8 tamu kehormatan secara langsung. Kemudian dia membakar semuanya, bahkan tidak menyisakan seekor burung atau serangga pun. Setelah itu, dia pindah ke berbagai bagian Provinsi Scarlet dan menghancurkan semua sekte yang ikut serta dalam pertempuran. Hampir 20 kultivator hebat tewas di tangannya, dan komunitas kultivasi manusia di Provinsi Scarlet pada dasarnya telah runtuh total. Nama musuh Buddha menggemparkan dunia. Baru saat dia muncul dari bayang-bayang Raja Daemon Bulan Utara, dunia pun paham betapa mengerikannya si cantik yang agung dan tulang putih. Pengawal Hawkwolf menyatakannya sebagai musuh terbesar mereka, bahkan lebih dari Raja Pohon Beringin. Namun, baik Dewa Elang Pelindung maupun Raja Serigala Langit Beku tidak pernah muncul. Bahkan ketika Raja Pasir Unta Putih bertemu dengannya di wilayahnya, dia akan mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Ini dosaku. Kalau bukan karena pertempuran ini, ekspansi selanjutnya tidak akan berjalan mulus. Raja Pohon Beringin memejamkan matanya. Ia telah menguasai Provinsi Kabut, Provinsi Hijau, Provinsi Merah, Provinsi Harmoni, Provinsi Awan, dan Provinsi Petir. Itu setara dengan menguasai sebagian besar dari 9 provinsi. Sebagian besar alasan mengapa semuanya berjalan lancar adalah karena pencegahannya. Bahkan para kultivator hebat pun merasa takut. Mereka harus mempertimbangkan untung ruginya dan mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah itu, berbagai perkebunan menerima syarat Raja Pohon Beringin dan menyerahkan 9 kuali. Tidak ada satupun tamu yang bersedia melawannya. Ketika dia membuka matanya lagi, wajahnya sudah dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak pernah sekhawatir ini. Tidak ada yang lebih memahami ketakutannya daripada aku. Dia membantuku mengambil 9 kuali sebagai janji, dan juga meminjam kekuatanku untuk menekan alam hantu kelaparan. Aku bahkan tidak berani mengecewakannya, atau dia akan menemukan sesuatu sendiri. Hati White Camel Sand King bergetar. Dia tidak dapat membayangkan apa hasilnya nanti, tetapi dia sangat memahami satu hal. Ancaman terbesar bagi dunia ini bukanlah invasi wilayah iblis, ataupun pengrusakan wilayah hantu kelaparan, tetapi dirinya sendiri. Kau seharusnya merasa beruntung karena dia tidak membunuh hanya demi kekuasaan. Aku harap Qingshan bisa segera kembali. Raja Pohon Beringin mendesah dalam hatinya. Sebelum Chu Danxing bisa mengatakan apapun lagi, dia telah terhisap ke dalam makam lukisan. Little N mengikutinya dari dekat, tetapi makam lukisan tertutup di hadapannya. Dia meraih pedang Forsaken Immortal dengan jentikan tangannya dan memotongnya. Dia merasakan sesuatu dan melirik ke arah Pearl City.
Chapter 1237. Membakar 30% makhluk hidup di dunia ini pada dasarnya sudah cukup untuk menekan menara hantu. Itulah hasil perhitungannya. Namun, begitu dia mulai melakukan ini, 70% makhluk hidup yang tersisa pasti akan bereaksi keras. Raja Pohon Beringin telah menduduki 6 prefektur dan bertekad untuk menjadi Dewa 9 prefektur. Dia pasti akan melawan dengan sekuat tenaga, jadi akan lebih baik untuk membakar semuanya. Tubuh Raja Pohon Beringin sangat besar, dan cabang-cabang serta akarnya saling terkait. Dia hampir tak terkalahkan di 9 prefektur, tetapi pedang pembunuh Buddha berhasil menahannya, jadi seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dengan kemampuan deduksinya, dia seharusnya bisa menyadari hal ini. Dia berharap dia akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan menara hantu itu. Kalau tidak, saat King San kembali, dia pasti akan marah besar. Tetapi meskipun dia marah, dia harus melakukan ini. Karena sebelum dia kembali, dia tidak bisa pergi. Di sebuah kuil kuno jauh di pegunungan, dedaunan merah berdesir dan jatuh di anak tangga. Ini adalah makam lukisan. Chu Danxing berdiri di depan kuil, hatinya dipenuhi rasa takjub. Tiba-tiba dia berbalik dan terkejut mendapati bahwa Chu Danxing berdiri diam di belakangnya. Jubah biksu putihnya sangat cocok dengan pemandangan kuil kuno, tetapi ekspresinya tidak akan pernah cocok dengan pemandangan apapun. Pedang aneh di tangannya bahkan lebih merusak pemandangan. Janjiku dengan King San telah terpenuhi. Kau juga telah memperoleh 100 lukisan aneh milik guru besar Dong. Ada banyak bahaya di makam lukisan, jadi sebaiknya kau pergi. Keke, bocah kecil, omonganmu besar sekali. Bahaya apa yang ada di tempat yang rusak ini? Saat kau melihat naga palsu itu dan menebasnya beberapa kali lagi, kau akan tahu siapa yang dalam bahaya. Pedang abadi terabaikan itu tertawa tajam dan aneh, benar-benar memecah suasana yang hening. Ekspresi Chu Danxing berubah drastis. N kecil menggerakkan pisau itu dengan jarinya. Pedang abadi yang terabaikan langsung berhenti berbicara. Saat kau meninggalkan makam lukisan dengan selamat, janjiku akan terpenuhi. Kalau begitu, baiklah. Chu Danxing melangkah di atas daun merah dan menaiki tangga. N kecil mengikutinya dari dekat. Saat dia menginjak anak tangga pertama, anak tangga itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Pohon mepel merah di kedua sisi tiba-tiba terbakar, dan kobaran api yang berkobar menyapu ke arahnya. Baru saja, Chu Danxing menyadari bahwa semua yang ada di sekitarnya sebenarnya adalah sebuah lukisan. Api itu juga sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak merasakan panas apapun. Sebaliknya, darahnya agak mendidih. Itu sangat nyaman. Satu langkah memisahkan mereka kedua dunia yang berbeda. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke belakang dengan cemas. N kecil berdiri tegap dalam kehampaan, tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Cahaya dari pedang abadi terkutuk itu berputar dan berputar. Pemandangan di sekitarnya langsung hancur. Dia tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Pedang abadi yang terabaikan merupakan penguasa katakombe pedang. Pedang Dao adalah Dao pembantaian. Terlepas dari apakah itu kekuatan penghancur atau mematikan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan makam lukisan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku mohon, N kecil, keluarlah. Wajah Chu Danxing dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Itu untuk melindungi makam lukisan. Setiap bunga dan pohon di sini adalah lukisan terkenal, namun mereka dirobek-robek tanpa ampun. Itu benar-benar membuat hatinya berdarah. N kecil tidak mengatakan apapun dan tidak berniat untuk mundur. Makam lukisan berguncang, dan lebih banyak pemandangan bergabung dalam serangan, tetapi semuanya dihancurkan oleh pedang abadi yang terbengkalai. Aku takut padamu. Chu Danxing tidak berani berlama-lama dan berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Little N mengikutinya dengan langkah yang mantap. Pedang abadi yang terbengkalai itu menembus semua rintangan dan membuka sebuah lubang. Di kedalaman ruang meditasi, bunga-bunga dan pohon-pohon tumbuh, menghiasi dinding lukisan seputih salju. Seekor naga tinta melayang di udara, siap terbang. Chu Danxing melihatnya dari jauh dan berteriak, "Tuan Keke, orang tua buta ini, kenapa kita tidak membunuhnya saja?" Pedang abadi yang terbengkalai tertawa aneh. N kecil menyimpannya. Di depan dinding lukisan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi stabil dan tidak lagi menyerangnya. Chu Danxing berlutut di depan dinding lukisan. Naga tinta itu menundukkan kepalanya seolah-olah sedang menatapnya, tetapi hanya ada kekosongan di matanya. Tinta di sekelilingnya sangat samar. Meskipun pertempuran di lautan tinta tidak melukai tubuhnya, itu sangat memengaruhinya. Dia berkata dengan suara pelan, "Danxing, kamu di sini." Dia lalu menatap Little N. "Apa yang ingin kamu katakan?" "Hanya ada satu pertanyaan. Apakah kau masih ingin menjadi musuh kami setelah kau melarikan diri?" Little N kembali menekan pedang pembunuh Buddha. Menyelamatkan musuh demi memenuhi janji adalah sesuatu yang akan dilakukan Li Qingshan, tetapi dia tidak mau. Selain itu, memastikan bahwa Chu Danxing dapat memasuki makam lukisan dengan aman akan dianggap memenuhi janjinya. Jadi, inilah tujuanmu yang sebenarnya. Chu Danxing berdiri dan menghalangi dinding lukisan, melotot marah ke arahnya. "Danxing, mundurlah," perintah Raja Naga Laut dengan tegas. "Baik, Tuan." Meskipun Chu Danxing tidak mau, dia hanya bisa minggir. "Jika aku bilang tidak akan, apakah kau akan mempercayaiku?" kata Raja Naga Laut. "Rekan Taois tidak suka berbohong. Sekalipun itu bohong, kau akan menepati janjimu," kata Little N. "Jadi, kau ingin memaksaku berjanji untuk tidak menjadi musuhmu." Dengan suara gemuruh, guntur menyambar langit. Lapisan awan gelap berkumpul, dan badai akan segera datang. Chu Danxing sangat cemas. Dia tahu bahwa gurunya sombong dan angkuh serta tidak akan pernah merasa terancam oleh orang lain, tetapi dia bukanlah tandingan, musuh Buddha, ini dalam situasi seperti itu.
Dia tidak menyangka gurunya akan membunuhnya meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Hidup dan mati adalah masalah manusia. Kau dapat memilih sesuka hatimu, Raja Naga. Namun, aku tetap berharap dapat menghindari pertarungan. Mengapa? Jika aku membunuhmu, muridmu akan membalas dendam, dan aku harus membunuhnya. Namun, dia adalah teman Qingshan. Aku tidak ingin melakukan ini kecuali aku tidak punya pilihan lain. Sebenarnya, ada alasan lain. Lukisan itu tidak bisa dimakan. Raja Naga Laut terdiam. Awan gelap semakin tebal. Tatapan mereka bertemu, satu kosong, dan yang satu lagi kosong. Kekosongan itu memiliki hati, tetapi kekosongan itu benar-benar tanpa emosi. Karena ada hati, maka hati tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran. Misalnya, murid yang rela mempertaruhkan nyawa demi dia, atau impian untuk terbang di angkasa dan mengarungi 4 lautan. Tanpa emosi hampir terpisah. Orang itu ada di dalam lukisan, tetapi hatinya ada di luar. Kata-kata itu bahkan tidak tampak seperti ancaman, tetapi perwujudan dari suatu aturan. Raja Naga Laut menghela nafas, jika Li Qingshan mengatakan hal ini kepadaku, aku akan melawannya lagi, apapun yang terjadi. Qingshan tidak akan mengatakan hal seperti itu. Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. N kecil mengangguk pelan. Dia mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan makam lukisan dan hendak pergi. Tunggu, aku ingin memberikan lukisan ini kepada Qingshan sebagai hadiah terima kasih. Sekarang aku ingin memberikannya kepadamu. Chu Danxing menatapnya dalam-dalam dan menyerahkan gulungan lukisan. Saat membuka gulungan itu, ekspresi Little N sedikit berubah. Seperti riak-riak di permukaan danau, dia menatap lukisan itu tanpa berkedip. Ternyata itu adalah lukisan Li Qingshan. Dia berdiri di sana dengan santai sambil meletakkan kedua tangannya di pinggang. Rambut hitam panjangnya terurai, dan ada senyum cerah dan bangga di sudut mulutnya. Meskipun lukisan itu tidak mengandung kekuatan sihir apapun dan hanya sebuah lukisan biasa, Chu Danxing mencurahkan seluruh tenaganya ke dalamnya. Lukisan itu tampak hidup dan nyata, seolah-olah orang sungguhan sedang berdiri di depannya. Saya harap kamu tidak akan melupakannya. Xiao An kembali sadar dan memberikan respons acak. Dia dengan santai melemparkan setumpuk lukisan dan hanyut ke dalam celah. Chu Danxing menatap ratusan lukisan di tanah dan juga tercengang. Lukisan-lukisan ini hampir 100 tingkat harta karun ajaib, dan semuanya dilemparkan kepadanya begitu saja. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah dia belajar dari Qingshan untuk membedakan kebaikan dan kebencian dengan jelas? Ia menarik napas dalam-dalam dan berbalik menghadap dinding lukisan. Sebuah kuas sudah ada di tangannya. Ia meneteskan darah hatinya pada ujung kuas, lalu mengetukkannya pada dinding lukisan. Kuas itu jatuh tanpa suara, dan dia mengetuknya 2 kali. Dengan suara, ledakan, dinding lukisan itu hancur berkeping-keping, dan naga tinta itu pun melayang. Gundukan lukisan berguncang hebat. Semua pemandangan berubah menjadi warna-warna yang berputar cepat dalam kaleidoskop, menyatu ke arah naga yang kuat dan mengejutkan itu. Chu Danxing telah menghabiskan seluruh tenaganya dalam satu gerakan ini. Dalam sekejap, tubuhnya jatuh lurus ke bawah, mendarat di padang pasir yang luas tempat tirai malam telah jatuh. Dalam fata morgana yang terus berubah, bayangan seekor naga bergerak maju mundur. Setiap kali bergerak, bayangannya membesar. Awalnya, tubuhnya masih bisa dilihat, tetapi kemudian, hanya sisik dan cakar yang terlihat. Akhirnya, kepala naga besar menyembul keluar, diikuti oleh tubuh ramping. Tubuh itu tampak basah oleh cahaya fata morgana. Dalam kegelapan pekat, ada perubahan warna dan lebih banyak tekstur. Raungan seekor naga bergema di padang pasir. Naga tinta itu terbang ke langit. Gundukan lukisan itu tidak ada lagi, menyatu dengannya. Benda palsu yang terperangkap dalam lukisan akhirnya bisa menjelajahi dunia seperti naga sungguhan. Pintu batu kediaman King Xiao terbuka. Seberkas sinar bulan bersinar ke dalam perut gunung yang cekung dan gelap, menggambarkan sosoknya. Tempat tinggal yang dibukanya dengan hati-hati saat itu tampak begitu sederhana dan kasar. Dia melayang turun dan membuka lukisan itu lagi. Tangannya dengan lembut mengusap lukisan itu. Bahkan dengan kedalaman tulang putih dan kecantikan yang luar biasa, masih ada satu aspek yang tidak dapat dipahami. Itu membuat seseorang mengerutkan kening tanpa sadar, dan air mata mengalir di mata mereka. Cahaya bulan bersinar, dan air mata bening jatuh bagai hujan. Chapter 1238. N kecil. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri saat ia terbangun dari mimpinya. Langit malam tak terbatas, dan bintang-bintang sangat luas. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menekan dadanya. Tampaknya ada sebuah lubang di sana, membuatnya merasa sangat hampa. Meskipun ia sudah menjadi penguasa dunia dan memiliki semua yang diinginkan pria, kekuasaan, wanita, kekayaan, dan sebagainya, ia bahkan memiliki umur yang cukup panjang untuk menikmati semuanya, tetapi ia sering merasa seolah-olah baru saja dilahirkan kembali. Ia begitu kesepian dan tidak memiliki apa-apa. Ketika ia berjuang untuk dunia, ia akhirnya bisa teralihkan dan melupakan situasi saat ini untuk sementara waktu. Sekarang dunia telah bersatu dan damai selama bertahun-tahun, tidak ada lagi lawan. Bahkan musuh terbesarnya, Heaven's Will, tampaknya telah menyerah. Gu Yanying mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia menjadi putra langit. Jawaban Li Qingshan saat itu adalah, aku tidak punya ayah sebodoh itu. Penjelasan yang lebih akurat adalah bahwa, sebagai penguasa dunia, ia memerintah semua makhluk hidup di dunia ini. Setiap orang di dunia adalah pendukungnya, dan ia menerima berkat dari semua makhluk hidup. Bahkan kehendak surga tidak dapat menghukum semua orang. Dia tidak ingin melanjutkan tidurnya, jadi dia bangun dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Iblis kera juga tidak bisa membuatnya bahagia. Sebaliknya, ia malah membuatnya semakin mudah tersinggung. Orang terpenting dalam hidupnya, impian terindahnya, tak satu pun dari mereka ada di sisinya. Di kedalaman istana,
cahaya dan bayangan mengalir. Fei Hong memegang lentera istana dan mendekati kamar tidur. Dia melihat ekspresinya dan bertanya dengan hati-hati, "Rajaku, mengapa Anda tidak bahagia?" "Fei Hong, aku merasa sangat kesepian." Li Qingshan menghela napas berat. Dia tidak menyembunyikan perasaannya dengan cerdik. "Putri mana yang ingin tidur denganmu?" Fei Hong melihat ekspresi sedihnya dan tak dapat menahan perasaan tersentuh. "Aku tidak ingin melihat mereka. Mereka semua punya hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan." Li Qingshan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sejak ia menjadi penguasa dunia, para wanita cantik itu mulai terlihat menjijikkan. Demi keluarga dan sekte mereka, demi kekuasaan dan sumber daya, mereka menggunakan segala macam rencana dan tipu daya. Akhirnya dia melihat apa yang disebut pertarungan istana. Mereka hampir menghilangkan semua kepura-puraan keakraban di antara mereka. Anak-anak yang dulunya polos dan menggemaskan itu menjadi semakin terobsesi dengan pertarungan, mengubah bakat bawaan mereka menjadi taring dan cakar yang tajam. Selain mereka sendiri, siapa lagi yang layak menjadi lawan mereka? Dan, itu baru sebagian kecil saja. Benar saja, seperti yang telah diprediksi Gu Yanying sebelumnya. Ketika tidak ada musuh di luar, semua musuh datang dari dalam. Konflik dan perselisihan antar klan adalah hal yang biasa. Untungnya, Gu Yanying menangani semua ini, atau negara yang baru saja bangkit itu akan runtuh sejak lama. Sedangkan dia tidur sendiri. Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk berbicara dengannya di atas bantal. Fei Hong berkata, "Bagaimana kalau memilih selir baru untukmu? Lebih baik kau mengampuni aku. Lagi pula, tidak ada gunanya bahkan jika kau menemukan semua wanita di dunia. Mungkinkah, kamu ingin mengubah seleramu?" Fei Hong merendahkan suaranya. Li Qingshan menamparkan kepalanya. "Ganti kepalamu." Fei Hong mengusap kepalanya dengan ekspresi getir. "Yang mulia, saya tidak punya pilihan lain. Jika Anda masih merasa tidak puas, saya bisa memikirkan cara lain." "Di sini terlalu sempit." Li Qingshan menghentakkan kaki ke tanah. Fei Hong melihat sekeliling istana yang dalam dan luas itu. Bahkan lentera istana di tangannya tidak dapat meneranginya. Dia berkata dengan heran, "Ini sempit. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu." Li Qingshan berputar di tempat dengan kesal. Ekornya bergoyang saat dia bergerak. Dia seperti monyet di kandang kecil, menggaruk telinga dan pipinya. Jantungnya berdetak seperti monyet, dan dunia terasa seperti sangkar. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, "Tidak, aku pergi. Sudah tengah malam, kamu mau kemana? Aku akan kembali ke Jeushu dulu dan membawa Little N bersamaku. Setelah itu, aku akan membunuh semua orang untuk mendapatkan kakak Niu." Mata Li Qingshan berbinar, dan senyum kembali muncul di wajahnya. Memikirkannya saja sudah cukup membuatnya bersemangat. Itu jauh lebih menarik daripada menguasai dunia ini. Sambil berkata demikian, dia mengambil kain bedong dan melangkah keluar dari istana. Wajah Fei Hong tampak kacau. Apa yang terjadi? Dia bisa mengerti setiap kata, tapi dia tidak bisa mengerti satu kalimat pun. Jeushu yang mana? Siapa Little N? Di manakah surga ke-9? Apa yang dilakukan saudara Niu? Ketika dia berlari keluar pintu, Li Qingshan sudah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia masih sama. Cahaya bulan seterang embun beku. Sambil menatap bulan yang terang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat malam itu beberapa tahun yang lalu. Tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu. Dia bukan lagi selir yang rendahan, tetapi seorang manajer istana yang kuat, seorang guru yang tak tertandingi yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam bawaan. Seiring berlalunya waktu, semua orang telah berubah, kecuali dia. Dia bukanlah seorang raja yang bijaksana dan juga bukan seorang iblis yang ganas, melainkan seorang anak yang pemberani dan keras kepala. Ia berkata dalam hati, "Semoga perjalananmu selamat." Jelas mustahil bagi Li Qingshan untuk menerobos ruang dan kembali ke 9 provinsi dengan satu ketukan kaki kirinya. Dia akan langsung pergi mencari Gu Yanying. Saat Gu Yanying sedang berkonsentrasi merevisi undang-undang, Li Qingshan tiba-tiba menyerbu masuk dan menekankan tangannya ke meja panjang. "Aku ingin kembali ke Jeushu." Gu Yanying meletakkan penanya dan mendesah dalam hatinya, dia datang lagi. "Qingshan, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Sekarang belum waktunya. Jarang sekali kita memiliki dunia sendiri, jadi kita harus melatih diri. Kamu juga bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk jimat ilahi penciptaan agung. Aku tidak peduli. Kau yang membawaku ke sini. Kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kau harus membalasku dengan tubuhmu." Aduh. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan mencengkeram bahu Gu Yanying. Rasa sakit yang mendalam datang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. "Bagaimana itu?" Gu Yanying berkata sambil tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat hukum dan bertanggung jawab atas hukuman. Semua hukuman mati harus disetujui olehnya. Dia menjalankan semangat legalisme di dunia yang tidak memiliki hukum ini, dan pada saat yang sama, menyesuaikan diri dengan keinginan jalan neraka. Kepekaannya terhadap neraka angin panas semakin kuat. Rasa sakit di neraka semakin kuat, tetapi anehnya rasa sakit yang dirasakannya berangsur-angsur mereda, mencapai alam yang sama sekali baru. Seolah-olah dia berubah dari seorang penyiksa menjadi seorang algojo. Ia percaya bahwa jika hal ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengolah ilustrasi kitab suci neraka hingga sempurna. Ia tidak akan lagi menemui hambatan, dan yang kurang darinya hanyalah dunia yang lebih luas. Namun, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Jeushu, dan tidak apa-apa jika dia tidak kembali. Tentu saja, dia tidak secemas Li Qingshan. Li Qingshan meringis kesakitan, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. "Jangan kira rasa sakit kecil ini bisa membuatku takut.
Kembalilah ke Jeushu segera, atau bayar dengan tubuhmu. Gu Yanying berdiri, merentangkan tangannya, dan bertanya sambil tersenyum, jika aku setuju, apakah kamu bersedia menunggu sampai waktunya tepat? Aku tidak mau, Li Qingshan menjawab tanpa ragu. Seperti yang diharapkan, Gu Yanying mengangkat bahu. Baiklah, ayo kembali sekarang. Li Qingshan merasa aneh karena dia setuju begitu saja. Namun, sebelum kita pergi, ada satu hal lagi yang ingin saya coba. Apa itu? Chapter 1239. Menjadi dewa. Jadi itulah yang kau rencanakan. Tapi bagaimana kau akan menjadi dewa? Dunia ini bahkan tidak bisa memadatkan segel ilahi gunung sungai, jadi bagaimana kau akan memahami hukum langit dan bumi? Dan bahkan jika ada jalan, begitu kau menjadi dewa, kau harus menyatu dengan dunia. Bukankah kau akan terjebak di sini selamanya? Li Qingshan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Kamu memiliki jimat ilahi penciptaan agung, yang dapat menciptakan segala macam hal. Tidak bisakah kamu menciptakan penggantinya? Meskipun itu akan menghabiskan sebagian kekuatan kehendak, ini adalah seperangkat hukum langit dan bumi yang lengkap di dunia ini. Ini benar-benar layak dicoba. Li Qingshan mengangguk. Bahkan Raja Pohon Beringin tidak dapat sepenuhnya memahami hukum langit dan bumi di seluruh 9 provinsi. Ini memang kesempatan yang langka. Gu Yanying tersenyum, adapun segel ilahi gunung dan sungai, bukankah kamu memilikinya? Maksudmu, kuali prefektur Frost. Setelah merenung sejenak, Li Qingshan menyadari bahwa kuali prefektur Frost yang diperolehnya dari Raja Serigala Langit Frost ditempa dari segel ilahi pegunungan dan sungai. Sebelum dia dapat menyerahkannya kepada Raja Pohon Beringin, kuali itu telah dibuang ke dunia ini. Tepat, itu adalah segel Dewa Gunung dan Sungai 9 prefektur. Apa hubungannya dengan dunia ini? Meskipun ada perbedaan ukuran antar dunia, masih ada kesamaannya. Luasnya Provinsi Suang jauh melampaui dunia ini. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencobanya? Kuali prefektur Frost telah dijanjikan akan diserahkan kepada Raja Pohon Beringin. Jika kita bisa memiliki seperangkat hukum dunia yang lengkap sebagai referensi, saya yakin Raja Pohon akan bersedia membayar harganya. Baiklah, Li Qingshan juga terbujuk. Sudah lama sekali ia tidak pernah menghadapi situasi yang menarik seperti ini. Dia segera mengaktifkan jimat ilahi penciptaan agung dan dengan paksa membuka cincin Sumeru. Dia mengeluarkan sebuah kuali kecil. Gunung, sungai, dan padang rumput Provinsi Suang tergambar di atasnya, seolah-olah diselimuti lapisan es. Itu adalah kuali prefektur Frost. Kuali itu memancarkan berjuta-juta sinar cahaya dan mulai mengembang dengan cepat. Tunggu, kembalikan. Gu Yanying mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Coba taruh kembali. Li Qingshan tidak dapat memegang kuali itu meskipun dia mencobanya, jadi dia melemparkannya ke tanah. Sebuah ledakan keras mengguncang seluruh istana. Apa yang telah terjadi? Fei Hong mengerutkan kening. Dia bergegas mendekat, hanya melihat sebuah kuali besar menabrak istana. Dan itu masih terus berkembang. Di luar istana, Gu Yanying tampak tak berdaya sementara Li Qingshan berkata penuh semangat, besar. Besar, besar. Petik 2. Kuali itu menerobos 100 istana, dan suara rumah-rumah runtuh dan ambruk pun bisa terdengar. Ketika kuali akhirnya berhenti membesar, pemandangannya dapat dilihat dari setiap sudut kota, bagaikan puncak gunung. Mulut kuali terus-menerus menyemburkan percikan api berwarna pelangi. Garis-garis percikan api membumbung tinggi ke langit, menciptakan lingkaran cahaya sebelum perlahan menghilang. Bagaikan kembang api yang indah, mewarnai langit dengan warna-warni. Sangat cantik. Li Qingshan melindungi matanya dengan tangannya dan berseru kagum. Pemimpin persekutuan, apa yang terjadi? Setelah mempertimbangkan sejenak, Fei Hong masih memutuskan untuk bertanya pada Gu Yanying. Setelah bertahun-tahun berpengalaman, dia jauh lebih dapat diandalkan daripadanya dalam banyak hal. Fei Hong, evakuasi semua orang di istana. Ambil segelku dan perintahkan pengawal kekaisaran untuk menjaga ketertiban di kota dan mencegah gangguan apapun. Ya, sesaat kemudian, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit dan berubah menjadi pusaran air besar. Di bawah cahaya warna-warni pelangi, pusaran itu tampak seperti kaleidoskop, samar-samar memperlihatkan berbagai pemandangan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Ia menghantam kuali Suangzhou yang menyerupai gunung, seakan-akan hendak hancur. Ekspresi Gu Yanying berubah. Qingshan, cepat buat pengganti. Dunia ini sedang mencerna kuali Suangzhou. Mencerna. Di masa lalu, Li Qingshan juga pernah mencoba mengeluarkan pil dan harta karun dari cincin Sumeru miliknya, tetapi semuanya ditekan oleh dunia ini. Dia tidak menyangka kuali Suangzhou akan bereaksi sebesar itu. Sepertinya Gu Yanying benar. Ada semacam hubungan antara dunia. Kiroh dari dunia lain akan ditolak keras oleh dunia ini. Namun, segel ilahi gunung dan sungai, yang telah memadatkan hukum langit dan bumi, bagaikan orang rakus yang menemukan makanan lesat. Ia langsung menelan dan meleleh, menjadi bagian dari dunia ini. Menurutmu, pengganti apa yang bisa menghalangi petir? Li Qingshan menunjuk ke atas, dan kuali besar itu dipenuhi dengan ledakan petir. Jutaan busur listrik melesat keluar, dan salah satu dari busur listrik itu dapat membunuh seorang ahli alam Xiantian. Karena keterbatasan hukum langit dan bumi, pengganti terkuat yang dapat diciptakannya hanya berada di tahap ke-10 alam Xiantian. Adalah mimpi yang bodoh untuk ingin memasuki kuali dengan aman. Kuali itu dipenuhi petir dan berubah menjadi kolam guntur sungguhan. Belum lagi penggantinya, bahkan tubuh aslinya pun tidak dapat menahannya. Jika dunia ini begitu serius terhadap mereka saat mereka turun, mereka pasti sudah mati puluhan tahun lalu. Sekarang, mereka tampak seperti dua serangga kecil yang hinggap di tubuh seorang lelaki gemuk yang sedang tertidur lelap. Meskipun lelaki gemuk itu tanpa sadar melambaikan serangga-serangga itu, ia akhirnya terbiasa dan kembali tidur.
Bagaimanapun, meskipun serangga-serangga kecil itu menyebalkan, mereka tidak membawa bahaya atau manfaat apapun bagi dunia ini. Ketika kuali Xuangzhou muncul, ia segera tampak seperti hendak bangun. Saya salah perhitungan. Saya belum pernah mencoba hal semacam ini. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu sampai dunia ini mencerna kuali Xuangzhou, baru kemudian kita bisa perlahan-lahan pergi ke dunia ini untuk mengumpulkannya. Gu Yanning menghela napas. Bukan hal yang mudah untuk mengekstrak dan memadatkan segel ilahi dari gunung dan sungai. Meskipun dunia ini tidak besar, namun masih terdapat ribuan gunung dan sungai. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah mereka berhasil memadatkan segel ilahi. Li Qingshan, yang ingin kembali ke 9 prefektur, mungkin akan menjadi gila. Wanita, oh wanita, mereka biasanya lebih pintar dari yang lain, tetapi ketika tiba saatnya yang genting, mereka tidak bisa diandalkan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi jengkel. Fei Hong bergegas kembali untuk melapor, dan mulutnya berkedut saat mendengarkan. Jika bukan karena ketua Gu, bagaimana mungkin kamu bisa begitu malas dan puas selama bertahun-tahun? Gu Yanning terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan bertanya dengan heran, kamu masih punya cara? Aku punya caranya. Li Qingshan memejamkan mata dan membukanya lagi. Senyum di wajahnya telah menghilang, dan matanya bersinar dengan cahaya biru redup. Suasananya setenang laut dalam, dan dia berkata dengan lembut, bunga di cermin, bulan di air. Meskipun ia terkungkung oleh hukum dunia ini, jimat ilahi penciptaan agung dapat membantunya mendobrak batasan itu dan mengaktifkan kekuatan supranaturalnya. Di mata Fei Hong yang terkejut, sesosok hantu muncul dari tubuh Li Qingshan, dan perlahan-lahan menjadi jelas. Hantu itu menghadapnya, dan memiliki penampilan dan ekspresi yang sama, seperti sedang melihat ke cermin. Itu adalah mirror doppelganger, yang sudah lama tidak digunakannya. Gu Yanning berkata, teknik doppelganger. Kamu memang punya jurus ini, tapi doppelgangermu tampaknya terlalu lemah. Sebaiknya kamu gunakan jurus pengganti. Li Qingshan dan mirror doppelganger menoleh bersamaan, dan tersenyum padanya. Kau akan tahu saat melihatnya. Sang doppelganger cermin segera menyerbu ke kuali besar, dan segera disambar beberapa petir, namun dihalangi oleh cahaya pelangi. Jimat ilahi penciptaan agung. Mata Gu Yanning menyipit, dan dia langsung mengerti. Mirror doppelganger hampir setara dengan perpanjangan tubuh Li Qingshan, sehingga secara alami dapat mengaktifkan Divine Talisman of Great Creation untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan tekad yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun sedalam laut, dan bahkan jika disambar petir, tidak akan mudah untuk menembus penghalang ini. Sang doppelganger cermin akhirnya naik ke puncak kuali besar, dan melompat ke dalam kolam guntur. Apakah kamu tidak takut tidak berhasil, dan kehilangan jimat ilahi penciptaan agung dengan sia-sia? Untung dan rugi, tak perlu dikhawatirkan. Tapi ini semua adalah ide jahatmu, dan bersiaplah untuk membayarnya dengan tubuhmu. Chapter 1240. Li Qingshan tidak berbicara lagi. Dia memejamkan mata dan fokus mengendalikan klon bayangan cermin. Salam, Rajaku. Salam, pemimpin serikat. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Sosok-sosok berkumpul dari segala arah sambil menatap kuali menyerupai gunung itu dengan takjub. Tidak perlu berkata apa-apa lagi, lihat saja. Gu Yanning melambaikan tangannya, dan semua orang berdiri dengan hikmat di belakang mereka. Saat mereka mendengarkan gemuruh guntur, mereka menggigil. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang Li Qingshan. Apakah dia yang memicu kekuatan surgawi ini? Kuali Prefektur Frost sangat kokoh dan tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Kuali itu berdiri kokoh di bawah gempuran guntur. Bumi berguncang hebat. Tiba-tiba, retakan muncul, dan lava menyembur keluar. Api merah menyala mengalir ke dasar kuali Prefektur Frost. Pada saat ini, selain Li Qingshan dan Gu Yanning, tidak ada seorang pun yang berani berdiri di depan kuali. Mereka mundur jauh, masih terguncang sampai ke inti. Dunia tampaknya telah berubah menjadi kuali tembaga, menggunakan keberuntungan sebagai pekerjaannya, bumi sebagai landasan, dan guntur sebagai palu untuk memurnikan kuali Prefektur Frost. Hembusan angin panas menghalangi percikan guntur dan api. Gu Yanning menatap dalam diam. Baru sekarang dia melihat apa yang disebut kekuatan surgawi. Namun, itu juga mengungkapkan hukum langit dan bumi. Meskipun dia dapat memahami hukum langit dan bumi melalui berbagai objek dalam keadaan normal, dia hanya dapat memahami permukaannya saja. Sama seperti ketika seseorang sedang marah atau mabuk, lebih mudah untuk mengungkapkan sifat aslinya. Ini memang saat terbaik untuk memahami hukum langit dan bumi. Dia tidak tahu apakah Li Qingshan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami hukum langit dan bumi dan menjadi dewa di dunia ini. Namun, menjadi dewa dengan klon. Apakah itu benar-benar tidak akan berpengaruh pada badan utama? Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kekuatan langit dan bumi tidak terbatas. Kuali Prefektur Frost juga tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan suara retakan muncul di bagian bawah dan dengan cepat menyebar. Ekspresi Li Qingshan sedikit berubah. Cahaya pelangi muncul dari celah itu. Dimanapun kuali Prefektur Frost retak, cahaya pelangi akan keluar, seolah mencoba memperbaiki retakan itu. Tetapi Gu Yanning bisa melihatnya. Dia bertarung melawan waktu dengan dunia ini untuk menyempurnakan kuali Prefektur Frost terlebih dahulu. Akhirnya, kuali Provinsi Frost dipenuhi retakan. Jutaan cahaya berwarna pelangi melesat keluar dari dalam dan mewarnai seluruh kuali menjadi merah. Waktu seakan berhenti sesaat, lalu terdengar suara ledakan keras. Kuali besar itu meledak berkeping-keping, dan gelombang kejut berbentuk cincin menyapu hingga ribuan mil. Lingkaran cahaya pelangi meluas bersamanya, mewarnai langit dengan keindahan yang tak tertandingi. Namun, pecahan kuali itu mencair di udara bagaikan es batu, ditelan dan dicairkan oleh dunia ini. Langit mulai cerah,
guntur langit dan api bumi berangsur-angsur mereda. Puluhan ribu istana terbakar oleh lahar, dan abu berjatuhan di seluruh kota. Untungnya, ada banyak ahli di kota itu, dan bala bantuan datang tepat waktu. Hanya saja saat itulah kota itu tidak berubah menjadi kota yang terbakar. Di atas reruntuhan, Li Qingshan perlahan membuka matanya yang jernih dan cerah. Seolah-olah dapat menembus apapun di dunia. Gu Yanying bertanya, bagaimana? Sulit untuk mengatakannya, tetapi jimat ilahi penciptaan agung telah hilang. Cepatlah dan balaslah aku dengan tubuhmu. Li Qingshan berkata, begitu klon cerminnya memasuki kuali Provinsi Frost, dia menggunakan kekuatan jimat ilahi penciptaan agung untuk memberi kekuatan pada transformasi penyu roh guna memperoleh hukum dunia. Pada saat yang sama, ia harus menangkis petir dan terpanggangnya api duniawi. Setelah itu, ia harus melawan waktu dengan dunia ini untuk memurnikan kuali Provinsi Frost. Kekuatan keyakinan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun pada dasarnya mengalir keluar seperti air. Untungnya, dia pernah menghancurkan kuali Provinsi Kabut secara pribadi di masa lalu, dan dia bahkan telah memakan buah kebijaksanaan, jadi dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum 9 provinsi. Hasilnya, proses penyempurnaan berjalan relatif lancar. Pada akhirnya, dia berhasil menyempurnakan kuali Provinsi Es terlebih dahulu. Namun, kuali Provinsi Frost tidak mampu menahan serangan guntur surgawi dan api duniawi lagi. Kuali itu pecah dengan keras, ditelan dan dilebur oleh dunia. Bahkan klon cerminnya dan jimat ilahi penciptaan agung pun ditelan bersama. Hentikan omong kosongmu. Bagaimana? Aku juga tidak tahu bagaimana menggambarkan keadaanku saat ini. Di satu sisi, aku berdiri di sini, di hadapanmu, dan di sisi lain, aku menjelajahi dunia, hidup bersama dunia. Aku bisa menyelam ke laut dalam atau mendaki ke puncak gunung hanya dengan satu pikiran. Ya, ada seorang wanita tidur telanjang di sini. Lumayan, tapi perutnya tidak terlalu enak. Li Qingshan awalnya tampak serius dan serius, seperti pengamat dari luar dunia fana. Kalimat terakhirnya segera mengungkapkan sifat aslinya. Gu Yanying menatapnya dengan jengkel. Apa lagi? Saya juga melihat hukum yang tak ada habisnya, tetapi saya hanya bisa berjalan-jalan dan melihat-lihat. Saya tampaknya bukan dewa. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan mengalami keadaan yang begitu menakjubkan dalam hidupnya. Ia memfokuskan pandangannya pada Gu Yanying, tetapi yang ia lihat hanyalah angin neraka yang bersiul dan membakar yang melilit bulu hijau pucat. Ia tidak dapat menahan rasa kecewa. Ia tidak pernah menyangka orang ini telah mengolah ilustrasi neraka ke tingkat seperti itu, pada dasarnya hidup berdampingan dengan neraka. Hanya dengan melihat ekspresinya, Gu Yanying tahu apa yang sedang dipikirkannya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan kipas besinya dan memukul kepalanya dengan keras. Li Qingshan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat Gu Yanying dengan jelas, jadi dia terus menjelajahi dunia. Tanpa diduga, dia dipukul. Dia menyentuh kepalanya dan berkata, mengapa kamu memukulku? Aku tidak melihat apa-apa. Gu Yanying menatap wajahnya yang marah dan bersalah, dan benar-benar tidak memiliki emosi. Dia menghela napas dan berkata, kamu hampir maha tahu di dunia ini sekarang. Ini sudah merupakan kemampuan seorang dewa. Ya, itu masuk akal. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Aku masih belum bisa memahami semua hukum langit dan bumi, jadi wajar saja jika aku kesulitan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Li Qingshan mengangguk dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Hei, bukannya aku tidak ingin membalas budimu, tapi ini belum waktunya. Gu Yanying memegang dahinya dan terdiam lama. Dia merasa bahwa di depan begitu banyak orang, dia benar-benar tidak bisa merendahkan dirinya untuk setara dengannya. Tetapi apakah kloninganmu benar-benar tidak akan memengaruhi tubuh utamamu? Janganlah kamu berasimilasi dengan dunia ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dia miliki di dunia ini, dia tidak dapat membawanya kembali ke 9 prefektur. Jika dia berasimilasi dengan dunia, itu akan jauh lebih mengerikan daripada ditolak oleh dunia. Itu hanya bunga di cermin, bulan di air. Tentu saja, itu tidak akan memengaruhi tubuh utamaku. Sepertinya kamu tidak terpengaruh. Gu Yanying mendesah dalam hatinya. Siapa yang akan terus mengintip seorang wanita dalam kondisi seperti ini? Dia telah lama tenggelam dalam misteri tak berujung dari hukum langit dan bumi, dan segala sesuatu di dunia sekuler bagaikan awan yang berlalu. Dia sangat mengagumi temperamennya. Bagaimana dia bisa begitu keras kepala? Tapi tahukah kamu, ini sungguh sangat menarik. Seperti sedang bermain game. Li Qingshan teringat permainan kotak pasir di kehidupan sebelumnya. Akan tetapi, game terbesar di antara semuanya hanya berupa kota, dan tingkat realismenya juga sangat terbatas. Ini adalah dunia yang utuh. Begitu terperincinya, hingga setiap butir pasir dan setiap butir debu dirinci. Aku belum pernah mendengar permainan seperti itu, tapi kekuatan sihirmu benar-benar misterius. Puji Gu Yanying. Apakah begitu? Li Qingshan sedikit terkejut. Selain mampu menyembunyikan identitasnya di awal, refleksi bulan justru menjadi semakin tidak berguna baginya di kemudian hari. Saat identitasnya terbongkar, musuh yang dihadapinya semakin kuat. Kembarannya hanya bisa digunakan sebagai tameng. Dia benar-benar merasa bahwa itu tidak bernilai apa-apa. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahamannya. Faktanya, teknik doppelganger bukanlah mantra yang sangat canggih. Bahkan ada beberapa praktisi Qi yang mampu menggunakannya, tetapi mereka hanya dapat digunakan dalam pertempuran. Ada batas sejauh mana mereka dapat melangkah, membuat mereka lebih seperti boneka. Hanya pembudidaya yang sangat kuat. Barulah kemudian akan ada doppelganger sejati yang dapat menggantikan tubuh utama dan menjelajahi dunia. Namun, doppelganger seperti itu pasti akan memengaruhi tubuh utama, dan ada risiko bahwa keinginan tubuh utama dan doppelganger tidak akan sinkron. Bahkan dapat menciptakan keinginan yang akan terpisah dari tubuh utama, dan itu akan menjadi kerugian besar. Sebaliknya,
Avatar cerminnya hampir merupakan perpanjangan tubuhnya, jadi tidak ada masalah dalam mengoordinasikan keinginannya. Sebaliknya, ia memiliki mekanisme perlindungan diri yang aneh. Untuk mencegah tubuh utama terpengaruh oleh doppelganger. Tidak peduli seberapa besar bayangan itu terdistorsi oleh cermin dan air, bunga dan bulan tidak akan terpengaruh. Jika tubuh aslinya menjadi dewa, pikirannya pasti akan sangat terpengaruh. Bagaimana mungkin luasnya dunia tidak memengaruhi pikiran seseorang? Ini adalah bakat yang diwariskan dalam garis keturunan ras penyuruh. Ketika penyuruh bersembunyi di laut dalam dan mengendalikan doppelganger untuk bepergian, jika doppelganger dengan santai terpisah dari tubuh utama, atau jika seseorang melukai tubuh utama melalui doppelganger, lalu apa gunanya doppelganger? Apa gunanya memiliki doppelganger? Bagaimana mungkin dia tidak menghentikan risiko tersebut sejak awal? Hanya dengan menciptakan avatar cermin seperti itu. Baru pada saat itulah ia dapat memastikan bahwa ia selalu berada dalam posisi paling aman. Jika Li Qingshan tahu tentang ini, dia pasti akan menghela nafas. Kura-kura roh itu benar-benar terlahir sebagai penyendiri. Cermin air ini pada dasarnya seperti layar komputer, membentuk penghalang yang sepenuhnya mengisolasi dunia. Semua orang berkumpul lagi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Seorang pemuda melangkah keluar dari kerumunan. Punggungnya sedikit menonjol, dan tubuhnya lebar. Wajahnya sangat tampan, dan dia agak mirip dengan Li Qingshan. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Ayah, ibu mengundangmu ke kuil Xuanzu." Apa itu? Saat Li Qingshan bertanya, dia sudah melihat Yang Miao Zhen di kuil Xuanzu. Dia sudah mengerti jawabannya. Seseorang akhirnya meninggalkannya. Seiring dengan perubahan dunia, hati manusia pun berubah. Dia bukan satu-satunya orang yang bisa meninggalkan orang lain. Tiba-tiba, jantung Yang Miao Zhen berdebar kencang. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Seberapa tajamnya? Apakah karena dia akan naik? Li Qingshan memuji dalam hati. Di antara gadis-gadis itu, Yang Miao Zhen tidak dapat disangkal adalah yang terbaik dalam hal bakat, pemahaman, dan kemauan. Dia telah fokus pada kultivasi selama bertahun-tahun, tanpa satu hari pun istirahat. Dia sama sekali tidak peduli dengan perjuangan dunia. Bahkan Husian, yang tidak memiliki keluarga atau sekte yang menahannya, merasa cemburu. Hanya saja dia selalu bersikap sangat acuh tak acuh. Namun, justru karena ketidakpedulian inilah mereka perlahan-lahan menjauh. Bahkan ketika Li Qingshan memanggilnya, dia sering menolak. Dia telah mencapai tingkat ke-10 pemurnian Qi, alam tertinggi, dan hanya selangkah lagi untuk naik. Perubahan langit tadi malam memberinya banyak inspirasi. Dia telah melihat sekilas jejak hukum langit dan bumi. Dia akan segera naik, jadi dia memerintahkan putranya untuk mengundang Li Qingshan. Kota kura-kura hitam di masa lalu, kota Zhongdu saat ini, tidak jauh dari kuil Xuanzu. Li Qingshan tidak membuatnya menunggu lama. Langit baru saja cerah ketika dia berdiri di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Selamat, selamat. Kamu memang tidak berubah sama sekali, tapi aku sudah jauh lebih tua." Yang Miao Zhen menatap pria di depannya. Dia tampak tidak berubah sama sekali sejak bertahun-tahun lalu. Bukan hanya penampilannya, tetapi bahkan suasana hatinya pun sama. Namun, hatinya sudah merasakan banyak perubahan kehidupan. Li Qingshan juga berkata, kamu sudah sangat tua." Kenyataannya, penampilannya tidak banyak berubah. Berkat efek seni vitalitas Kayu Yi tidak ada satupun kerutan di wajahnya, dan tidak ada sehelai pun rambut putih di kepalanya. Sosoknya masih setinggi dan langsing seperti sebelumnya. Namun, dia masih tua. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Dunia ini tidak memiliki banyak ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang. Begitu seseorang menua hingga batas tertentu, itu berarti kematian. Sekalipun penampilannya masih seperti seorang gadis muda, kematian tetaplah kematian. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.